Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya Melia Baskarani insyaallah akan memandu acara kita di kajian milenial dengan tema pejuang KUA. Masya Allah, aku senang banget hari ini melihat banyak sekali wajah-wajah baru yang baru join ke kajian milenial. Benar gak nih? Siapa yang hari ini baru join ke kajian milenial boleh angkat tangan? Masya Allah, Alhamdulillah. Karena biasa yang datang dia lagi gitu. Jadi di sini semuanya belum menikah ya? Belum. Apa ada yang udah menikah? Ada yang udah menikah? Ada yang udah menikah, waduh Masya Allah Bu, ini salah tempat Bu berarti Bu. Gak apa-apa ya nemenin anaknya ya Bu ya. Ya jadi kajian milenial bulan ini spesial, benar-benar spesial. Karena khusus para pejuang KUA yang usianya maksimal 35 tahun atau belum menikah. Dan pastinya ini sangat spesial karena kita akan banyak Q&A sama Ustadz Muhammad Fikri, beda kayak sebelumnya. Pada penasaran gak nih? Penasaran? Kira-kira ada yang mau menikah dalam waktu dekat ini? Oh mau? Amin. Amin, maunya insya Allah. Calonnya udah ada Kak? Oh, oh ini, tapi aku hari ini seneng juga karena laki-lakinya lumayan banyak nih, nggak kayak kemarin tuh dikit banget. Berarti sekarang antusiasmenya ini ternyata cowok-cowok ini juga pada mau pejuang KUA nih. Kira-kira mau tahu gimana caranya cari kriteria calon istri yang baik, Masya Allah. Ini berarti ada yang mau nikah bulan depan? Masya Allah, amin. Bulan Desember ada bulan Desember? Insya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga benar-benar ya, omongan itu doa kan ya Kak? Betul, semangat banget ngomong betul ya. Omongan itu adalah doa, siapa tahu karena Meli bilang, siapa yang mau nikah bulan depan? Saya, iya betul. Siapa tahu besok atau ntar siang atau nanti malam ketemu jodohnya ya kan? Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya, tanpa kita berlama-lama, biar waktunya semakin bisa kita ngobrol bareng dan juga tukar ilmu bersama Ustadz Muhammad Fikri. Kita langsung panggil aja Ustadz Muhammad Fikri, silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, lihat antusiasmenya ini para akhi dan juga ukhti untuk tahu gimana caranya menjadi seorang pejuang KUA. Ustadz, bisa Ustadz kasih kita wejangan biar kita tidak salah pilih pasangan Ustadz. Sebenarnya Ustadz, menikah itu adalah sebuah kewajiban atau apa Ustadz, tuntutan gitu. Boleh Ustadz silakan. Langsung kasih ujian baru iya, duduk. langsung. Biar enggak lama-lama Ustadz. Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cowok boleh maju dikit biar kelihatan gantengnya. Biar nampak gitu ya. Supaya saya juga bisa melihat bahwa ada laki-laki di majelis ini. Lebih maju lagi. Jangan ada yang ngumpet di balik tembok. Ini pejuang KUA atau pejuang yang lainnya. Maju, jangan malu-malu. Perempuan masih banyak. Ya, perempuan itu banyak. Kalau misalnya ngumpet-ngumpet seperti itu, maka akan jomblo selamanya kalau gitu. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman semua gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Ya kalau raganya kelihatan sehat, tapi belum tentu dengan hatinya. Kalau jasadnya mungkin kelihatan kuat, tapi kita belum tahu bagaimana dengan perasaannya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasad, jasmani dan rohaninya. Allah sehatkan imun dan imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan
hatinya agar tetap terpaut ridhonya Allah Subhanahu wa taala selamanya. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, alhamdulillah saya senang hari ini karena hari ini kajiannya beda, kajian spesial khusus para pejuang KUA, khusus para jombloan, jomblowati, bujang hidin, bujang hidat, rahimakumullah. Dan ini bentuk bahwasanya kita ini butuh akan nasihat, butuh akan ilmu, butuh bimbingan sehingga kita takut salah langkah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rasa itu masih ada di dalam hati kita. Karena berat untuk datang mencari tahu kebenaran, berat untuk mencari ilmu itu berat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita, gerakkan hati kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang hadir insyaallah jomblo ya? Jomblo. Ada satu tadi yang udah nikah. Alhamdulillah. Insyaallah. Yang cowok jomblo semua insyaallah. Ada yang udah siap nikah belum? Ada yang udah siap nikah? Gimana ini ceritanya? Tuh senyumnya udah lebar banget tuh satu kakak yang di pojok tuh. Yang perempuan ada yang udah siap nikah? Wih, ini kalah kalian. Hebat. Kalah cepet. Perempuannya udah ada yang siap dan laki-laki nggak ada yang siap. Masya Allah. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang, hari ini nggak kajian, kita akan talk show, kita akan ngobrol, kita akan sharing-sharing. Jadi jangan anggap ini ceramah atau khutbah Jumat, karena kita akan sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan pejuang KUA itu sendiri. Pertanyaan pertama tadi yang ditanya langsung, apakah pernikahan itu kewajiban atau tuntutan? Sebenarnya pertanyaannya harus kita tanyakan gini, pernikahan itu ibadah atau adah? Pernikahan itu adalah ibadah atau kebiasaan atau adat? Jadi ibadat atau adat? Mana sebenarnya? Kalau ibadat apa hukumnya? Dan kalau adat berarti tidak diwajibkan bagi kita. Itu pertanyaan besar. Sehingga di sini kita harus tahu kedudukannya bahwa nikah itu sebenarnya bagian dari ibadah kah atau bagian dari cuma adat kah? Apakah diwajibkan atau orang yang belum nikah itu dosa? Atau orang yang mati dalam keadaan belum nikah masuk neraka misalnya? Gimana kalau kayak gitu? Orang yang mati dalam keadaan belum nikah maka tidak layak masuk surga misalnya. Itu kan berarti perlu dikaji. Jangan-jangan saya ini berada di posisi yang demikian. Na'udzubillah. Pertama saya harus sampaikan teman-teman sekalian bahwa kalau ditanya nikah itu pilihan atau kewajiban, jawabannya adalah kewajiban yang harus menjadi pilihan. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya nikah itu sebenarnya pilihan atau kewajiban, dua-duanya kita bilang. Al-jam'u bainahuma afdal, kita jamak dua-duanya. Kewajiban yang harus menjadi pilihan. Tapi kalau secara hukum, apakah nikah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim? Tentu jawabannya tidak. Ya, menikah itu hukumnya bukan wajib bagi setiap muslim, tapi wajib bagi yang mampu. Itu perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi menikah itu bukan wajib bagi setiap muslim, fardhu ain bukan. Wajib bagi yang mampu, sama kedudukannya seperti apa? Haji. Tapi masalahnya haji itu antara mampu dan mau. Ada orang mampu tapi enggak mau. Ada orang mau tapi enggak mampu. Kalau nikah, ada orang mau tapi enggak mampu. Ada orang mampu tapi enggak mau. Ada orang mau dan mampu tapi enggak ada. Nah, itu dia masalahnya. Beda dengan haji. Dia udah mau, saya mau Ustaz, mampu, tapi nggak ketemu-temu nih. Itu kan berarti permasalahannya berbeda. Walaupun mampu, tapi ada step berikutnya yang membuat seseorang jadinya tidak melangkah kepada langkah berikutnya. Maka hukumnya tidak wajib bagi setiap muslim, tapi wajib bagi yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antara misalnya surat An-Nur, Allah berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum," kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahilah oleh kalian orang-orang yang masih bujang. Catatan ayat ini. Nikahilah orang-orang yang masih bujang. Bukan nikahin orang yang sudah beristri atau bersuami. Ya, udah punya suami masih diincar juga. Udah punya istri masih dideketin juga. Maka nikahilah yang masih bujang. Itu kata-kata di situ. Wa ankihul ayama, nikahilah yang masih sendirian. Min ibadikum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Boleh juga hamba-hamba sahaya atau hamba-hamba perempuan. Atau maknanya di sini berarti nikahilah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih bujang. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita terbaik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa Nabi misalnya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Lihat. Nikah itu adalah ibadahku, kata Nabi SAW. Dan barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku.
Ini berarti tegas dari Rasul SAW bahwa jangan sampai gara-gara kita nggak siap atau nggak pengen nikah, kita benci syariat nikah. Sebagaimana banyak orang sekarang mengatakan marriage is scary, menikah itu mengerikan, saya nggak mau nikah. Karena dengan kata-kata itu. Nah ini salah, dia membenci syariatnya hanya gara-gara dia belum siap untuk nikah. Atau gara-gara dia sudah ada di titik putus asa, nggak ketemu-ketemu, terus dia bilang, alah udah saya nggak mau nikah seumur hidup. Kalau dia membenci syariat itu, maka dia telah keluar dari umat Nabi SAW. Maka sekali lagi hukum nikah itu wajib bagi yang mampu. Kenapa kita katakan bagi yang mampu? Kalau belum mampu nggak usah mikirin nikah. Paham sampai sini teman-teman? Kalau belum ada di titik mampu, nanti kita bahas mampu itu dari ranah apa saja. Kalau belum mampu, nggak usah ada pikiran buat nikah. Fokus dulu sama yang lain. Orang nggak nikah tuh nggak dosa kok. Kita mati dalam keadaan belum menikah, itu juga nggak dosa. Masih punya kesempatan masuk surga. Lebih enak bahkan. Kenapa saya bilang lebih enak? Karena dia mati, misalnya dia orang soleh, orang soleha, terus mati dalam keadaan belum menikah, karena dia sibuk untuk ibadah misalnya, dia sibuk untuk belajar, berbakti kepada orang tuanya, lalu dia meninggal dalam keadaan bujang, nanti di surga dikasih apa sama Allah SWT? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Allah kasih semua yang kalian lagi pengen kan, dan Allah kasih semua yang kalian minta. Jadi mintanya kapan? Di surga. Nah, catatan awalnya kalau kita memang tidak bisa nikah di dunia, mintalah nikah di mana? Surga. Ya Allah, saya nggak bisa gandengan di dunia, izinkan saya gandengan nanti di surga. Lebih nikmat. Nggak mungkin di situ ada cowok-cowok red flag. Di surga nggak ada cowok-cowok red flag, nggak ada. Semua green flag di sana. Nggak mungkin bisa selingkuh, nggak ada yang selingkuh di surga. Nggak ada yang motekin hati, nggak ada. Semua cowok-cowok terbaik yang ada di surga. Begitu juga laki-laki, nggak dapat perempuan di dunia. Nggak ada yang PHP Ustadz berarti? Nggak ada yang PHP. Nggak mungkin ada yang PHP. Dan semua kita bisa request. Kita maunya bentuknya gimana request? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Request aja, ya Allah saya pengen yang begini, 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 dikasih. Sekarang di dunia pengen yang begini, begitu, begitu, dikasih nggak? Lah belum tentu. Maka kenikmatan, jangan pikirin titik hidup itu cuma soal nikah, 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 buang jauh-jauh. Di awal saya katakan, walaupun teman-teman datang ke sini ingin tahu tentang permasalahan ini, tapi dari awal saya katakan saya tidak ngompori teman-teman untuk langsung menikah. Karena menikah itu bagi yang mampu. Dan menikah bukan soal usia, menikah soal kemampuan. Perhatikan sabda Nabi SAW. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Wahai anak muda, bagi kalian yang sudah memiliki al-ba'ah, definisi singkatnya kemampuan, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum bisa menikah, fa alaihi bis-shaum, maka perbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi benteng sementara buat para bujang. Jadi pejuang para jomblo harus perbanyak apa? Wah, itu kerjaan para jomblo harusnya itu. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis kayak gitu. Enggak apa-apa puasa Daud terus tiap hari. Karena puasa itu menjaga hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, menundukkan pandangan, itu solusi bagi yang jomblo. Kalau ngelihat temannya puasa mulu, nah itu berarti dia jomblo. Puasa mulu kerjaannya. Ustadz, maaf dipotong Ustadz. Ustadz, sebenarnya ya Ustadz, lebih baik kita itu menikah cepat-cepat atau di waktu yang tepat. Nah, gimana caranya kita tahu waktu menikah yang tepat itu kapan gitu Ustadz? Ini berkaitan berarti. Menikah itu sebenarnya cepat atau tepat? Menikah itu justru pada waktu yang tepat. Pertanyaannya kapan tepatnya Ustadz gitu. Itu pertanyaannya kita risih di situ. Kapan tepatnya? Cepat enggak, kelamaan gitu. Keburu lapuk kan gitu ya. Ini kita gimana Ustadz? Katanya waktu yang tepat tapi enggak tepat-tepat gitu. Di PHP-in lagi. Dan makin seram dari hari ke hari gitu ya. Saya sekarang agak aneh, kemana-mana di mall tuh ada apa? Yang Halloween itu ya. Serem kayak gitu. Saya bilang ada yang lebih serem daripada itu. Pakaian nikah yang dipakai orang yang kita cintai. Dan dia nikah sama orang lain. Itu lebih serem dari Halloween tuh. Definisi Halloween paling kacau itu. Awas Ustadz ada yang nangis dari pojokan loh. Kita melihat yang harusnya sambil bilang harusnya aku yang di sana gitu. Itu pedih, seram itu ya. Itu lebih seram daripada kostum-kostum kuntilanak dan lain-lain. Maka dalam hal ini ketika kita bilang bahwasanya menikah itu pada waktu yang cepat, salah. Dan akibat kata-kata cepat, semua anak muda baru hijrah minta kawin sama ibunya. Baru ngaji dikit, pulang ngaji kata ustadz nikah wajib, pada nikah semua.
Siapa yang ngajarin? Ada ranah-ranah hukum, nanti kita akan bahas kapan hukum pernikahan itu menjadi ini dan menjadi itu bagi kita. Maka di sini saya katakan menikah itu pada waktu yang tepat. Ada 3 tepat. 3 tepat. 1, tepat kemampuannya. Secara kemampuan tepat. Dan tadi yang disebut sebagai al-ba'ah. Al-ba'ah itu kemampuan. Dan kemampuan itu ada 2. Hisbiyah dan hissiyah atau ma'nawiyah. Hisbiyah itu berkaitan dengan finansial. Kalau ma'nawiyah berkaitan dengan kesiapan mental. Itu kesiapan dua-duanya harus dipersiapkan. Antara kesiapan finansial dan kesiapan mental itu harus ada pada diri orang yang mengatakan saya mau nikah. Zaman sekarang orang kenal cowok dikit minta dinikahin. Kenal cowok kajian dikit minta dinikahin. Ditaarufin dikit minta dinikahin besoknya. Lihat kita sekarang. Maka dalam hal ini kesiapan itu penting dan secara finansial memang harus dipersiapkan. Atau ada orang yang mengatakan gini, Ustaz, bukankah pernikahan itu mendatangkan kekayaan? Bukankah pernikahan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekayaan kepada hambanya? Betul, tapi harus punya kesiapan sebelum langkah. Saya sih enggak katakan kerjaan tetap, bukan kerja tetap, tapi tetap kerja. Jadi bukan kerja tetap, laki-laki enggak mesti harus punya kerja tetap, tapi tetap kerja. Dia taruh di kepalanya, saya harus kerja, saya harus bisa menghidupi anak orang lain ini. Itu bagian dari kesiapan dari finansial. Ustadz, apakah dalam Islam ada kaidah laki-laki itu gajinya harus UMR dulu baru boleh nikah? Gak ada. Zaman sekarang Masya Allah, orang tua itu anaknya diapelin ke rumah, disogok martabak, diizinin. Giliran mau dinikahin, minta mahar mahal banget. Apa? Haram gratis. Dihalalin minta mahar. Laki-laki mundur semua. Baru datang ditanya kerjanya apa, gaji berapa, anak saya mau diajak tinggal di mana, mau dikasih makan apa. Semen bilang. Selalu seperti itu. Template para mertua selalu begitu. Dan kadang-kala memang kita itu tidak melihat bahwa tepatnya finansial itu tidak dilihat dari kerjaannya harus tetap, tapi dia tetap kerja. Yang kedua secara mental. Kenapa saya harus bicarakan mental? Anak sekarang itu berbeda dengan kaidah mental-mental orang-orang di zaman dahulu. Jangan di-compare antara mental anak yang di zaman sekarang dengan mental para sahabat. Jauh. Ini nikah zaman sekarang, di-compare-nya sama Aisyah yang nikahnya 6 tahun, 9 tahun. Gak bisa. Ibunda kita Aisyah 9 tahun punya mental yang berbeda. Ibunda kita itu bersama Rasul SAW dalam rumah tangganya 9 tahun. Sebenarnya akadnya 6 tahun. Dan dibawa ke rumahnya 9 tahun. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pas Rasul wafat, tahu usianya berapa? 18 tahun. Umurnya baru 18 tahun Rasulullah SAW wafat. Tapi ketahuilah, yang kata kita masih muda ini punya mental yang luar biasa. Karena beliau adalah periwayat hadis paling banyak dari wanita. 2000-an hadis itu melalui jalur beliau. Sekarang kita di usia beliau lagi ngapain? Di pojokan sambil ketawa ang-ang kan gitu. Apa sih? Beda generasinya. Paling ang-ang apa sih ang-ang? Gak jelas orang-orang sekarang. Udah tua masih ang-ang juga. Apa? Itu maksud saya, kita tidak bisa mengkomparasi antara ketepatan orang zaman dahulu dengan kita. Ustadz, orang tua saya nikah dulu usianya masih 15 tahun. Yang mau nikah kamu, bukan orang tua kamu. Beda zaman. Kita gak boleh compare antara kita dengan orang lain karena kita yang akan menjalankannya. Pun orang tua. Orang tua bilang, mama aja dulu nikah 20 tahun, masa kamu 25 masih jomblo begini? Terserah. Karena kita tidak bisa mengatur alur hidup seseorang. Ini pesan dari saya buat teman-teman semua ya. Tetap sehat dengan pola hidup masing-masing. Dan tetap bahagia dengan alur hidup masing-masing. Jangan jadikan template hidup sebagai template kita menjalankan kehidupan. Jadi jangan jadikan perjalanan hidup sama dari masing-masing orang. Orang itu kalau udah lulus SMA, kuliah, belum tentu bisa jadi dia mau kerja dan lain-lain. Setelah lulus kuliah, kerja, setelah kerja, nikah, itu template hidup dan gak mesti sama. Buat teman-teman yang ada di usia sekarang, teman-teman yang udah punya anak 2, 3, kita masih ngebujang aja, biarin. Itu orang lain. Dan kita gak boleh fokus sama hal-hal yang demikian. Saya ingin membuka pikiran teman-teman supaya kehidupan ini masih luas. Ketepatan itu masih, masing-masing orang punya jalan takdirnya masing-masing. Jadi yang pertama soal tepat apa? Tepat apa? Kemampuannya. Dan kemampuan ada 2, mental dan finansial. Sekarang yang kedua, ketepatan apa? Ketepatan ilmu. Di titik kita sudah siap mengetahui hak, kewajiban sebagai istri atau kewajiban sebagai suami,
Kita udah siap, tepat posisi kita udah belajar semuanya. Kita udah tahu, oh basicnya ini, oh rukunnya ini, oh kewajiban saya ini, oh dampaknya ini. Kita udah siap secara ilmu, maka di situ berarti kita sudah dikatakan tepat ilmunya. Orang sekarang mau nikah ditanya, rukun nikah apa dek? Bentar, googling dulu. Kayak gitu, nggak ngerti. Kewajiban istri apa? Emang nikah dikira gandengan doang gitu di Instagram, gandengan terus. Nggak seperti itu. Kita tahu ilmunya, kewajibannya apa, haknya apa. Kalau tidak seperti ini maka dia main-main dalam syariat. Dia bermain-main di dalam ranah syariat. Yang ketiga, tepat apa? Tepat pasangannya. Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan kita dari seseorang yang buruk kadangkala dengan cara membuat hati kita sakit. Itu poin. Allah Subhanahu wa taala kadangkala menjauhkan kita dari seseorang yang buruk itu dengan cara menyakitkan hati kita. Aduh, benar lagi Ustadz, saya di pojok sambil nangis gitu mikirin itu. Itu Allah sayang. Baru kemarin saya ditinggal nikah Ustadz. Baru kemarin calon saya gagal, baru kemarin saya putus. Siapa suruh putus? Siapa suruh putus? Gak ada yang ngajarin syariat suruh putus. Satu-satunya putus yang halal adalah putus ari-ari itu. Selebihnya gak ada. Lagian apa putus, umur masih 18, mantan 17. Apa sih? 1 tahun sekali pacaran bagaimana? Dari umur 1 tahun. Ini ada istilah apa? Menikah dihadiri mantan. Siapa suruh punya mantan? Ditinggal mantan. Siapa suruh punya mantan? Kan gitu. Jangan sosok sakit hati deh. Jangan sosok playing victim. Salah kok. Itu hal yang salah. Maka dalam hal ini, kalau memang hidup ini pengen lurus-lurus aja, pada waktu yang tepat, pada kesiapan yang tepat, dan bersama dengan orang yang tepat, pasti kita akan masuk ke jalur yang tepat. Itu. Nah, Ustadz nih, tadi kan Ustadz udah ngomong nih, caranya Allah itu supaya menjauhkan kita dari orang yang tidak baik adalah menyakiti kita dulu ya Ustadz ya. Emang bener gak sih Ustadz, orang yang baik pasti jodohnya orang baik. Orang yang jahat, jodohnya orang jahat. Pernah dengar kata-kata itu enggak Kak? Benar. Itu benar apa enggak Ustadz? Silakan Ustadz. Orang yang baik dan jahat itu bisa dilihat hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dilihat dari pecinya. Tidak bisa dilihat dari akun Instagram yang dakwah mulu. Tidak bisa dilihat dari orang yang demen kajian atau tidak. Enggak bisa dilihat di situ. Baik dan buruk itu tergantung dari bagaimana ketakwaan dia kepada Allah saat sendirian, bukan saat tengah keramaian. Zaman sekarang banyak sekali gelar-gelar yang menyebabkan seseorang menjadi kategorinya baik, lalu orang-orang mengira bahwasanya dia adalah jodoh paling baik. Seperti sematan ustadz, gus, kiai, dan lain-lain. Tidak menjamin gus itu baik, ustadz baik, kiai baik. Enggak menjamin. Dia tidak mendapatkan jaminan dia orang baik. Sehingga jangan katakan, oh kalau ustadz sih nyarinya ustazah gitu. Ya betul, memang gak nyari ustadz. Masa ustadz nyari ustadz kan gitu ya? Betul. Kita nyarinya ustazah, betul. Tapi gak mesti ustazah gitu loh. Bisa jadi yang lainnya. Maka dalam hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabisatu lil-khabisin, wat-tayyibatu lit-tayyibin. Maka wanita yang buruk itu akan disatukan dengan laki-laki yang buruk. Dan wanita yang baik akan disatukan dengan laki-laki yang baik. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala itu ingin menegur bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama kualitas dirinya. Dan ketika seseorang dikumpulkan bersama yang sama dengannya, arti jodoh adalah cerminan dirinya, itu ada makna-makna yang lain. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikannya ujian dari jalur tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dari jalur tersebut. Maka dalam hal ini kalau memang yang baik ketemu yang baik, betul memang begitu sunatullahnya. Yang buruk ketemu yang buruk, begitu. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Dia demen sama jalur buruk, di situ dia ketemunya. Orang demennya ke clubbing ya pasti ketemu cewek clubbing. Gak mungkin ketemu sama marbot masjid. Kecuali itu marbot lagi ngepel di situ. Wallahu a'lam kan gitu ya, itu serandom itu. Tapi bukan berarti rumus kehidupan ini menutup kesempatan bagi yang buruk. Aduh saya buruk lagi. Pasti dapetnya yang buruk juga, belum tentu. Maka jadilah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang pilihkan. Jangan kita katakan, Ustaz saya tahu lah kalau orang-orang soleh itu pasti nyarinya yang begini. Kalau saya sih ngaca aja pasti dapat yang begini. Enggak seperti itu. Pun Fir'aun punya istri solehah. Masuk surga. Masuk surga istrinya Fir'aun. Makanya imra'atu Fir'aun itu punya doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dia punya doa yang Allah kabulkan, masuk surga. Padahal suaminya apa? Fir'aun.
Nih cewek solehah nih, tapi dapat pasangan yang Fir'aun masalahnya. Ada juga nabi misalnya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Orang soleh, nabi dengan keutamaan yang luar biasa. Tapi punya istri, masuk neraka. Dia masuk neraka karena keburukannya, karena menentang suaminya. Bagaimana mungkin ayat ini berarti kontradiktif dengan ayat yang lain? Bukan begitu cara memaknainya. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala menyatukan orang yang buruk dengan yang baik sebagai reminder. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang baik cewek yang buruk itu sebagai ujian buat dia. Sebagai ujian. Kenapa kita katakan ujian? Karena ujian orang tuh beda-beda. Ada yang diuji dengan punya pasangan yang soleh, ada yang diuji dengan punya pasangan yang tidak soleh. Saya mau tanya sama teman-teman, punya pasangan soleh ujian atau bukan? Buktinya pengen punya pasangan soleh. Punya pasangan soleh ujian atau bukan? Yang laki-laki, punya cewek soleha ujian atau bukan? Kata siapa, emang udah punya? Tentang soleh-soleh, lihat, perhatikan. Apakah kita bisa melihat bahwasanya dengan kita dapat pasangan yang soleh atau soleha itu bukan ujian dari Allah? Ujian. Saya kasih contoh. Ada cowok Iqra 3. Dapat istri hafizah 30 juz. Ujian gak nih buat nih laki? Lah setiap hari disuruh setoran sama istrinya. Aba gak, bata, sa gak gitu setiap hari. Musibah. Innal hamdalillah setiap hari itu. Kalau istrinya ustazah, suaminya bukan, Allah kajian rutin di rumah. Rutin. Antum hati-hati kalau nyari pasangan. Jangan nyari ustazah kalau bukan ustaz. Karena ceramah di rumah. Dan itu pasti diceramahin. Kajian kitab antum setiap hari. Musibah. Berarti ujian. Padahal solehah. Bukan berarti demikian. Terus sebaliknya misalnya ada perempuan. Dia biasa-biasa aja. Dia gak ngerti apa-apa. Punya suami yang taat agama ustaz. Maka itu juga akan jadi ujian buat dia. Ketika suaminya nuntut ini. Dan dia tidak siap dengan perubahan itu. Maka dia gak kuat. Kan banyak yang demikian. Orang soleh tiba-tiba dapat perempuan yang baru hijrah. Pas menikah baru berapa bulan udah pisah karena tidak cocok katanya. Ya jelas tidak cocok karena mereka berada dari dua circle yang berbeda. Biarkan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tepat dengan orang yang tepat. Itu tujuannya. Sehingga kita harus tahu bahwa yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk itu yang nilai Allah. Dan yang kita dapatkan sekarang itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal minta, ya Allah, jadikanlah saya hambamu yang baik, maka biar engkau yang memberikan pasangan yang terbaik. Makanya doa Nabi SAW itu umum. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Lihat, cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadi dia minta pasangan, tapi pasangannya syaratnya dia orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang baik, dan yang baik buruk ketemu yang buruk. Hadza wallahu a'lam. Masyaallah. Nah, Ustadz, kalau pandangan Ustadz tentang ta'aruf, mungkin di sini kita masih ada yang belum tahu Ustadz. Sebenarnya ta'aruf itu yang benar itu seperti apa Ustadz? Apakah saling mengirim CV, apakah dijodohkan, atau bagaimana Ustadz? Silakan. Ini tema yang harus kita angkat. Tentang ta'aruf teman-teman. Ta'aruf artinya apa? Perkenalan. Pacaran ta'aruf bukan? Pelan banget jawabnya, takut deh. Pacaran ta'aruf bukan? Nah, kalau yang masih ragu-ragu bukan. Dia masih ta'aruf tuh. Dan pacaran. Ya. Lihat step dalam syariat. Sekalian aja kita bahas. Step dalam syariat itu kalau emang pengen ke jenjang KUA atau pengen ke jenjang pernikahan. Step yang pertama adalah ta'aruf. Yang kedua adalah nazar. Ketiga adalah khitbah. Keempat adalah nikah. Kelima adalah walimah. Itu begitu urutannya. Kita ulang lagi. Yang pertama apa? Ta'aruf. Berikutnya nazar. Berikutnya khitbah. Berikutnya nikah. Berikutnya jelas ya? Maka ini urutannya. Yang pertama adalah ta'aruf. Dan definisi ta'aruf itu saling mengenal. Dan syariat mengajarkan saling mengenal itu bukan mengenal secara personal ketemu personal. Tapi kita mengenal dia dari lingkungannya. Kalau misalnya cewek lagi ta'aruf sama laki-laki, kenali lingkungannya. Tanya ke orang tuanya. Tanya ke adik kakaknya. Tanya ke bestie-bestinya. Ke teman-teman dekatnya, ke tongkrongannya. Itu tanya demikian. Atau tanya ke gurunya. Ketahuan nih, ini cowok misalnya muridnya siapa? Tanya ke ustadznya. Ustadz, menurut Ustadz si fulan ini gimana? Kata Ustadznya, Masya Allah, beliau tuh rajin sholat subuh jam 6:30.
Rajin kata ustadznya. Nah dijelasin sama ustadznya, dia begini, baru kita tahu, oh Masya Allah ya ternyata orangnya, Masya Allah ya. Kita tanya, ustadz itu lebih utama menjelaskannya, orang tuanya juga jauh lebih utama ketika mereka memberikan pernyataan tentang si orang tersebut. Kalau perempuan begitu caranya. Laki-laki atau misalnya si laki-lakinya itu punya adik perempuan, tanya sama adik perempuannya. Di rumah abang kamu kasar enggak? Suka mukul enggak? Suka meninggikan suara atau tidak? Orangnya emosian atau enggak misalnya. Tanya. Kalau laki-laki gimana soal perempuan? Tanya sama lingkungannya, tanya ke ibunya, tanya ke bapaknya. Kalau saran saya laki-laki satu-satunya step untuk mengenali perempuan yang sedang Anda ta'arufi adalah ngopi bareng bapaknya. Berani? Alah datang kabur, jemput cewek depan gang kan gitu. Berani depan gang. Kalau berani datang ke rumahnya ngopi sama bapaknya. Ngobrol sambil ngopi, Pak gimana anaknya dulunya seperti apa, diceritain sama bapaknya. Itu ta'aruf yang benar. Sama sekarang ta'aruf, boleh minta nomor WA ukhti. Atau enggak IG dulu, pelan-pelan. Follow-followan set. Kata si ceweknya, maaf saya enggak bisa terima karena di sini khusus akhwat aja IG-nya. Oh kalau gitu di WA aja ukhti. Masuk WA. Akhirnya cecetan. Pertama assalamualaikumnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si cewek balasnya pakai stiker. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibalas. Terus dia ngobrol. Itu bukan ta'aruf. WA tidak bisa menjadi sarana ta'aruf. Apalagi pacaran. Sebagaimana yang digembor-gemborkan zaman sekarang. Ya, ada tokoh yang bilang pacaran itu sama dengan ta'aruf. Aneh itu. Ta'aruf itu bukan pacaran, berbeda maknanya. Ta'aruf itu saling kenal satu sama lain, bukan secara personal, tapi mengenal dia berasal dari mana. Kalau mau lihat nasihat para ulama, laki-laki nih, mau mengenal bagaimana perempuan itu baik atau tidaknya, lihat ayahnya. Karena para ulama mengatakan bahwa perempuan pasti akan persis karakternya dengan ayahnya. Maka ngobrol lah dengan ayahnya, ketahuan. Oh ayahnya begini karakternya, kemungkinan anaknya seperti ini, 11-12 sama bapaknya. Makanya tadi saya bilang kalau mau tahu ngobrol sama orang tuanya, jangan sama yang lain. Ustadz kalau tukeran CV itu termasuk ta'aruf atau bukan? Kalau tukeran CV dan tukerannya itu ditengahi oleh guru atau orang tua itu boleh. Bawa CV-nya misalnya ke orang tuanya, kirim ke orang tua si ceweknya ngelihat terus dikirim lagi CV anaknya itu boleh. Ya, maka kalau misalnya tukeran CV-nya antara dua individu yang lagi saling mencari nggak boleh. Lucu kalau kayak gitu. Ini ngirim CV-nya ke sini, ini ngirim ke sini, dibaca sama dia, dilihat-lihat. Saya sebenarnya kurang serak dengan ta'aruf versi CV ya. Kayak mau lamar kerja itu. CV itu semua dibagus-bagusin, ya enggak? Pasti. Wah, hafalan 30 juz. Hafalan ini, dulu pernah ini, prestasinya ini. Wah, bagus semuanya. Pas datang Allahu Akbar kan gitu. Beda dengan apa yang ada di CV-nya. Dan ketahuilah bahwa sistem-sistem ta'aruf seperti ini tidak akan berjalan lama. Maka ta'aruf yang paling afdol adalah mengenali keluarganya. Saya dulu punya pengalaman, ini cerita dulu pas umur masih 20-an mungkin, 20 tahun. Ada akhwat DM. Dia DM bukan main-main teman-teman, dia DM sertifikat hafal Quran 30 juz. Oh sertifikat bahasa Arab. Sertifikat 30 juz dikirim ke saya atas nama dia. Telah menyelesaikan hafal Quran 30 juz dikirim ke saya. Saya sebagai cowok ngelihat seperti itu gimana? Masya Allah ukhti ini udah hafal Quran gitu. Enggak, sorry. Saya enggak suka sama perempuan yang seperti itu. Ketika dia ngirim seperti itu, kita tahu bahwasanya tujuan dia apa. Dia mengirimkan seperti itu saja punya niat yang ingin mengunggulkan dirinya daripada orang lain. Ngapain dia kirim CV 30 juznya ke saya? Saya juga punya kan gitu ya. Ngapain kirim? Sombong balik. Dia ngirim seperti itu. Dan ternyata pas diusut, ditanya sama teman saya bilang tanya nih orang, umurnya baru 18 tahun. Saya bilang sekolah D. Maaf ya, sekolah 18 tahun itu fasenya masih panjang produktif, negeri ini masih butuh Anda. Belajar, tebar manfaat, bikin apa kayak penelitian gitu. Bikin apa kayak metode ilmiah apa kayak gitu. Minimal skripsi dulu cobain kan gitu misalnya. Karena produktif di usia tersebut, khawatir perempuan ketika dinikahi di usia tersebut, dia pikirannya sudah terganti menjadi ibu rumah tangga, dia tidak produktif lagi. Bukan menghalanginya, tapi membuat pola pikir perempuan berubah. Wanita itu ketika sudah berkeluarga berubah pola pikirnya, otomatis. Maka di masa-masa produktif jangan rusak, biarkan dia belajar. Biarkan dia teruskan perjalanan itu.
Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di usia itu digunakan untuk belajar. Belajar. Karena di situ lebih baik. Usia produktif harus kita pakai dan maksimalkan. Nah. Ustadz, ada kalau orang tua zaman dulu bilang katanya kalau kita cari calon suami atau calon istri dilihat bobot, bebet, dan apalagi satu lagi? Bobot, bebet, bobot ya. Babat. Bibit, betul, bibit, bobot, dan bebetnya. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah di dalam Islam seperti itu? Nah, sama atau enggak? Gitu. Apakah dalam Islam, dalam memberi kriteria harus dilihat bibit, bebet, bobot, babatnya? Gitu. Jawabannya iya. Pertama saya akan sampaikan sabda Nabi SAW terkait memilih kriteria pasangan perempuan yang baik. Jadi pasangan perempuan yang baik sesuai dengan sabda Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha fadhfar bizatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, nikahilah wanita karena 4 perkara. Catat teman-teman bujang hidin, ada 4 perkara ini. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Sabar. Jangan langsung matre, sabar. Karena hartanya. Yang kedua, karena ini dia, bibit, bebet, bobotnya. Keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Atau karena rupanya. Yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi SAW, fazfar bizatiddin, pilih yang bagus agamanya. Maka kamu akan tenang. Maka kamu akan mudah urusannya. Taribat yadak itu jadi tidak menyulitkan dirimu. Maka kalau kamu pilih yang terakhir, yang kualitas agamanya bagus, yang 3 ke atas aman. Jadi pilih poin nomor 4, yang 3 ke atas aman. Tapi kalau pilih nomor 1, kita punya PR, 2, 3, 4. Nomor 2 ada PR, 1, 3, 4 dan seterusnya. Jadi pilih yang bagus agamanya, maka yang lainnya tenang. Itu kata Nabi SAW. Jadi bibit, bebet, bobot itu dipertimbangkan di dalam syariat. Yang pertama soal harta, maksudnya apa? Cari perempuan yang sekufu dalam segi ekonomi. Sekufu, kalau bisa jangan cari yang di atas. Laki-laki menikahi wanita yang kaya, keturunan orang kaya, anak sultan, jadi babu antum nanti. Ini real, saya harus terang-terangan ngomong. Karena Islam itu memandang kafa'ah, kesetaraan. Cari yang setara aja, yang maksudnya ya sama lah, pola makannya sama, ya jajannya mirip. Kalau misalnya kita pemasukannya sekian, pengeluarannya ketemu sama anak sultan ya, meninggal di tengah-tengah. Baru mulai udah kejang-kejang deh. Diajak ke restoran ini dibilang ini menunya apa sih namanya, susah dia baca. Nah itu ada kesenjangan nanti. Maka untuk itu cari yang setara dari sisi ekonomi. Itu maksudnya 5 lihat hartanya itu. Kalau bisa cari yang tidak lebih tinggi daripada laki-laki agar tidak banyak permohonan, permintaan, gaya jajannya dilihat, jatah bulanan dari bapaknya berapa disetarakan dengan apa yang kita punya, itu penting. Karena misalnya kita jajan bulanannya sekian, dia dari bapaknya sebulannya 5 juta misalnya buat jajan doang. Gaji kita 3 juta, kelar. Maka lalu ini cari yang di bawah itu. Itu maksud dari hartanya. Yang kedua dari bibit bebet bobot tuh lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat keluarganya, dari keluarga yang seperti apa. Dan ini juga berkaitan dengan wanita ini keluarganya subur atau tidak. Kenapa saya harus ngomong kayak gini? Karena Nabi SAW bilang, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahi wanita yang lembut dan subur. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan umatku yang banyak di hari kiamat. Versi Nabi SAW. Jadi cari yang subur. Lihat misalnya, ini keluarganya 30 bersaudara Ustadz gitu. Waduh, kalau lebaran THR ajib gitu ya. Haji punya adik ipar banyak banget. Tapi dilihat dari itu, dari sisi kesuburannya. Bahkan kalau misalnya ada yang pernah bilang, saya pengen cari istri yang bisa menghasilkan anak kembar Ustadz. Cari yang keturunannya memang kembar misalnya. Yang lain-lain itu juga harus dilihat dari segi keturunan dan dari segi siapa orang tuanya dan seterusnya. Ustadz, apakah anak kiai udah pasti solehah? Belum tentu. Apakah anak ustadz sudah pasti soleh? Belum tentu. Maka dalam hal ini jangan lihat dari sisi ustadz atau tidaknya, tapi karakternya. Ini Masya Allah orangnya paling berpengaruh di wilayah ini, punya manfaat besar, punya ini, itu baru lihat. Nah yang berikutnya karena kecantikannya, cover. Ustaz, apakah Islam juga melihat memandang fisik? Jawabannya iya. Karena kita itu, sabda Nabi SAW mengatakan, li jamaliha, karena kecantikannya itu soal fisik. Dan cantik itu relatif ya kan? Menurut saya bukan. Kata ijma, cantik itu relatif. Kata saya, jelek yang relatif. Karena cantik itu ijma, disepakati oleh orang-orang. Kalau cantik, semua orang bilang cantik.
yang relatif apa? Jelek. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya menurut orang ini jelek, belum tentu menurut orang lain. Menurut orang ini cantik, belum tentu menurut orang lain jelek. Dan seterusnya. Maka dalam hal ini jangan menganggap bahwa Islam itu nggak suka sama orang yang jelek. Bukan. Anda cantik di hadapan orang yang tepat. Anda cantik di hadapan orang yang suka sama Anda. Dan jangan selalu merasa bahwasanya tenang, saya cantik, jodoh paling gampang. Yang cantik tuh perawan tua rata-rata. Sampai tua dia bilang saya cantik, cari yang ganteng. Rupanya yang ganteng udah punah. Kelar kan? Yang ganteng udah yang punah. Akhirnya terakhir apa dia bilang? Yaudah yang ada aja lah gitu kan. Awal-awal Masya Allah selektif, pokoknya begini. Begitu 30 ke atas mulai dikurangin. 40 ke atas yang ada aja. Yang datang itu saya terima gitu kan. Begitulah perjalanannya. Maka dari awal itu kita harus melihat pertimbangan fisik juga. Dan ini fungsinya adanya nazar, tadi saya belum jelaskan. Nazar itu melihat secara fisik. Ya. Makanya pernah ada kejadian sahabat itu menikah. Terus bilang kepada Rasul, saya sudah menikah ya Rasul. Kata Rasul SAW, anazarta ilaiha, apakah kamu udah khitbah afwan, udah mengkhitbah seorang wanita. Terus si sahabat ini bilang ke Rasul, saya ingin sudah mengkhitbah seorang wanita. Kata Rasul, anazarta ilaiha, apakah kamu sudah melihat wanita tersebut? Kata laki-laki ini apa? La, belum ya Rasul. Apa kata Rasul? Fanzur ilaiha, lihat dulu ceweknya. Apa fungsinya? Agar nantinya kalau srek itu bisa buat langgeng hubungannya. Kalau tidak srek dari awal. Dan yang namanya nazar itu ketemu langsung. Gak bisa kirim foto sosmed yang filternya itu, waduh, bersih Masya Allah. Begitu ketemu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena gak bisa, kirim foto misalnya, Ustaz sekarang kita gampang kepoin aja Instagram yang gak bisa. Kita harus ketemu langsung. Ini fungsinya, bahkan nazar itu bisa melihat wanita ketika sudah bercadar misalnya, dibuka, dikasih lihat. Dengan syarat apa? Tujuannya ingin menikahi. Yang kedua di hadapan orang tuanya, baru boleh. Jangan ketemuan berdua di restoran, biar ku perlihatkan wajahku untuk. Buka rolling door itu. Aisyah, buka cadarmu. Suamimu berhak melihat kecantikanmu. Kalau di depan orang tua boleh. Tapi hati-hati para wanita zaman sekarang ada namanya Abu Nazar. Abu Nazar, laki-laki tukang nazar. Udah kesini, gak srek, kesini dia nazar. Kesini lagi dia nazar, kesini dia nazar. Semua wanita dia tahu wajahnya. Gak ada yang jadi sama dia. Karena dia cuma pengen ngeliat dong. Ini ada penyakit zaman sekarang laki-laki yang demikian. Dia nazar sama akhwat yang ini. Gak cocok deh, hidungnya miring. Terus dia nazar ke sini. Aduh gak cocok deh, alisnya tebel kanan misalnya. Kesini lagi, gak cocok semuanya. Ketika ada temannya mau nazar, dia bilang mau nazar sama yang mana? Yang ono udah tahu gue isinya gitu. Ini musibah ini. Laki-laki seperti ini Abu Nazar nih, na'udzubillah. Ada di sini Abu Nazar. Berapa akhwat yang sudah dinazar? Nazar itu sekali, cocok, langsung. Oke, sekali 2 kali aman lah. Makanya kenapa Rasul itu nyuruh agamanya yang paling penting. Supaya ketika nazar misalnya srek nggak srek, ada yang nutupin, agamanya bagus. Itu udah mantep. Makanya sisanya sih bisa difermak tentunya. Bisa diperbaiki bareng-bareng kan gitu. Bisa dirawat bareng-bareng. Yang penting agamanya kualitasnya jauh lebih baik. Dan nazar itu kaidahnya bukan saling lihat gini. Ganti-gantian. Misalnya didudukan di ruang tamu, bayangin lagi nazar, bayangin ya. Ngayal dikit dulu aja. Duduk di ruang tamu ada orang tua, 2 misalnya, ada orang tua. Atau bukan orang tua, ibu dari si cowok yang ikut karena bapaknya belum mahram. Bawa ibunya ke ruang tamu. Terus dibuka lah misalnya. Apa yang dibuka Ustaz? Saya emang udah kebuka gitu misalnya. Ya udah ngapain lagi kan? Udah lihat wajahnya, dilihat. Boleh dilihat wajahnya, boleh dilihat tangannya. Oh ini cocok, ini kriteria saya, tipe saya. Lanjut, habis nazar apa tahapnya? Apa tadi? Khitbah. Khitbah itu dilamar. Dan setelah nazar itu jangan lama-lama, langsung ini udah srek cocok saya, langsung khitbah. Kenapa? Karena kalau enggak begitu, diambil kucing nanti. Diambil orang. Karena di fase itu masih boleh diambil orang. Masih boleh diambil orang. Kalau udah nazar itu masih boleh diambil orang. Kalau udah di khitbah, baru itu udah diikat. Dan khitbah bukan tunangan. Catat. Khitbah bukan seperti tunangan zaman sekarang. Tukar cincin lah. Ada apa bahasa Inggrisnya apa? Engagement. Kayak itulah pokoknya. Engagement. Dia tukeran cincin, ada perayaan, ada ini. Wah, semua orang tahu. Bahkan lamarannya lebih mahal daripada nikahnya. Wah, mewah, Masya Allah. Bukan seperti itu. Khitbah itu inti aja. Orang tua kita ketemu, diikat, udah. Dan tidak tukeran cincin, kasih aja cincin ke perempuan itu sebagai simbol, selesai.
Itu khitbah versi yang benar. Bukan ngundang tetangga, semuanya diundang. Udah nikah pertama dulu dia. Makanya laki-laki itu rata-rata nggak mau maju karena dia mikirin lamaran udah 35 juta. Belum lagi pernikahannya ini segala macam. Maka dalam hal ini pentingnya kita mengetahui syariat agar berani melangkah dan kita tahu di sisi apa kemampuan kita. Nah. Ustadz tadi kan baru perkara memilih wanita. Nah kalau perkara memilih pria tuh kayak gimana Ustadz? Iya paling banyak wanita udah tunggu-tunggu gitu ya. Iya benar. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Dalam riwayat lain, "Fazawwijuhu. Wa illa takun fil ardi fitnatan." Kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian wahai para bapak, ini buat bapak bukan buat kalian. Datang kepada kalian wahai para bapak, laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah dengan anakmu. Kalau kamu sudah melihat laki-laki yang begini speknya, enggak juga dinikahkan, maka akan ada fitnah besar yang terjadi di muka bumi ini. Jadi kriteria laki-laki idaman cuma 2, baik agama dan akhlaknya. Ustadz enggak adil, perempuan 4, laki-laki 2. Ketahuilah laki-laki yang bagus agamanya, tahu cara treat pasangan yang terbaik. Baik dari segi ekonominya, baik dari segi mentalnya, baik dari segalanya. Dia tahu cara menjalankan kewajiban seorang suami dan memberikan haknya. Yang kedua akhlaknya. Kalau laki-laki akhlaknya baik, itu udah puncak kebahagiaan. Kata-katanya lembut, kata-katanya tidak pernah ngebentak. Terus juga ngomongnya juga romantis. Itu akhlaknya baik. Dia tahu kedudukannya. Maka cukup 2 itu. Soal finansial gimana Ustadz? Kok laki-laki tidak dipertimbangkan? Soal finansial bagi laki-laki yang seperti ini Allah yang jamin. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau tuh laki-laki yang soleh dan baik akhlaknya miskin, kami yang bikin dia kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud ketika dengar ayat ini menafsirkan iltamisul ghina fin nikah. Cari kecukupan harta dengan cara nikah. Baru disampaikan sampai Ibnu Mas'ud. Kalau kamu pengen cukup hidupnya, menikahlah, cari pasangan yang demikian, maka insya Allah aman jalan hidupnya. Dan ini pesan buat para bapak kalau nonton video ini, jangan mentang-mentang halo dek langsung di ACC. Jangan mentang-mentang bajunya coklat udah PNS. Sampai kebalik deh Ustaz. PNS misalnya, wah langsung ini sih PNS nah udah ini paling bagus nih. Orang tua zaman sekarang melihat bagaimana tuh laki datang ke rumah, begitulah cara nerimanya. Datang pakai motor Beat Karbu nih, depan rumah parkir di luar enggak gitu katanya. Enggak diterima. Tapi begitu datang naik mobil, wah langsung. Padahal nyewa mobilnya, padahal Grab mobilnya misalnya. Enggak tahu, langsung wah ini sih ACC mantu idaman. Keliru. Dan orang tua harusnya melihat bagaimana kualitas agama itu orang. Tanya, bisa baca Al-Quran enggak? Bisa. Hafalannya berapa juz? Alhamdulillah. Berapa? Alhamdulillah. 3. 3 apa? Surat. Kul huwallah, kul a'udzubirabbil falaq, kul a'udzubirabbin nas. Atau misalnya datang laki-laki, nama kamu siapa? Kahfi Pak. Baca surat Al-Kahfi. Nah, itu baru mantap. Kamu siapa? Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Mantap, makanya cari nama yang gampang-gampang aja laki-laki. Anas namanya, enak tuh. Nama siapa? Imron, kelar. Imron namanya. Nah itu harusnya mertua itu ketika mau nanya ke calon, itu nanyanya gitu. Ditanya, ini saya mau tanya udah sholat belum? Udah Pak, sholat apa? Orang belum waktunya sholat kata bapaknya. Subuh berapa rakaat? Tanya, zuhur berapa rakaat? Isya berapa? Yang penting kamu sholatnya di mana? Di masjid apa di rumah? Di masjid Pak, alhamdulillah. Kebetulan saya imam masjid. Wah ini baru, bagus. Punya adik berapa? 3 Pak, perempuan semua. Ditanya, bagaimana keseharian? Itu pertanyaannya. Jangan sampai mertua itu nanya, kamu kerja apa? Kalau nikah anak saya nanti mau dikasih makan apa? Gak usah ditanya. Kita laki-laki juga tahu cara ngasih makan itu pakai nasi, bukan batu bata. Gak usah diajarin. Saya alhamdulillah tidak mengalami fase-fase ditanya pekerjaan. Begitu langsung ketemu, langsung lamaran. Saya nggak ada tahap nazar dan lain-lain. Saya ketemu langsung lamaran. Jadi datang langsung bawa orang tua, langsung lamar. Selesai. Setelah itu tanggal nikah udah ada, langsung nikah. Jadi nggak ada step-step. Belum ada satupun orang yang menjadi mantan saya sampai detik ini. Nikah, khitbah, langsung. Khitbah, nikah, selesai. Nggak jarak 1 bulan paling dari khitbah ke pernikahan. Gak usah lama-lama, begitulah syariat. Kalau emang udah waktunya, udah tepat langsung. Gak usah buang-buang waktu. Ustadz, saya lamaran tahun kemarin. Udah nikahin belum? Belum. Ngapain lamaran?
Karena lamaran itu bagi yang siap. Maka di sini kita harus tahu kaidah-kaidah seperti ini dan laki-laki yang baik itu baik agamanya dan baik akhlaknya. Terutama akhlaknya ya. Laki-laki tolong catat akhlak laki-laki itu dipertimbangkan untuk menjaga seorang wanita yang dahulunya disayang oleh ayahnya. Apalagi ada wanita yang belum sempat mendapatkan kasih sayang ayahnya. Saya ingin sampaikan bahwa keberadaan suami harus menggantikan posisi ayah bagi wanita itu. Dia dulu mungkin broken home. Dia anak yatim, tidak pernah merasakan didikan orang tua dan ayahnya. Laki-laki harus menjadi posisi itu. Dia memberikan kasih sayang sebagaimana harusnya ayah memberikan kasih sayang kepada anak perempuannya. Cara yang demikian. Maka kalau sudah kuncinya dua ini, gak akan ada KDRT. Yang bikin KDRT adalah orang cuma nyari datang situ pakai Pajero. Udah, bawa Pajero anak saya dikasih. Dia tidak melihat bagaimana akhlak dan agamanya. Maka berusahalah memperbaiki agama dan akhlak karena itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustadz, gimana kasusnya kalau ternyata Ustadz orang tua kita ini punya power yang luar biasa dan lalu kita dijodohkan. Padahal kita itu nggak mau dan mungkin calon kita ini bukanlah orang, misalnya saya perempuan ya, calon suami saya ini bukan orang yang soleh. Bukan orang yang taat beragama, bahkan dia misalnya kita tahu dia suka nongkrong, suka clubbing gitu, tapi kita dijodohkan dengan laki-laki seperti itu. Gimana caranya kita bisa menolak itu dengan baik Ustadz? Dijodohkan itu bagian dari syariat atau bukan? Dijodohkan bagian syariat atau bukan? Oh pada dijodohin semua ya? Makanya pada takut jawab. Dijodohkan itu bagian dari syariat atau bukan? Kata siapa? Dijodohkan itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Kalau dijodohkan dengan orang yang baik dan memenuhi kriteria syariat dan orang tua itu melihat bahwasanya itu sudah yang terbaik, itu boleh. Kalau kalian baca kitab fikih, cari kitab fikih manapun, boleh kitab fikih Syafi'i atau yang lain-lain, terutama mazhab Syafi'i, di situ disebutkan bahwasanya wanita yang gadis itu boleh dijodohkan dan dipaksa nikah oleh orang tuanya secara hukum. Jadi boleh si perempuan gadis ini dipaksa nikah sama orang tuanya menurut calon yang baik menurut orang tuanya. Calonnya baik, bukan karena kaya, bukan karena sultan, bukan. Tapi karena baik. Jadi karena ini orang soleh nih, kapan lagi? Mumpung dianya mau juga, udah dinikahin anaknya. Maka itu boleh. Tapi kalau misalnya dipaksa dalam hal ini faktornya bukan faktor syariat, maka perempuan boleh menolak. Perempuan boleh menolak ya. Dia punya hak untuk menolak dengan mengatakan, Pak, lihat aja kualitas agamanya, lihat aja kualitas akhlaknya, dia seperti itu, saya nggak mau sama dia. Boleh. Dan orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah. Maka dalam hal ini orang tua itu posisinya cuma mengantarkan saja, bukan memaksa anaknya. Ini juga berperan penting bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anak di dalam menyeleksi siapa pasangan anaknya. Jangan jauh-jauh makanya sama orang tua ngobrol, komunikasi. Gen Z nih nggak suka ngobrol sama orang tua soalnya. Gen Z ini sukanya ngobrol sama teman curhat, sama apa, orang tuanya nggak diajak ngobrol. Ini bahayanya ngobrol sama orang tua, jangan jauh-jauh, jangan berjarak sama orang tua. Ini kalau ibu kalian ada di sini udah disenggol tuh. Dengerin tuh Ustaz. Ya, untung nggak ada. Kalau disenggol pasti dengerin. Mama WA nggak dibalas-balas, centang nggak warna biru misalkan gitu. Pasti dibahas. Karena itu harus komunikasi, ngobrol sama orang tua itu penting. Saya di fase-fase ingin menikah itu selalu ngobrol sama orang tua tentang itu. Ngobrolnya banyak hal, bukan hanya soal calon. Calon bebas, dia tahu, tinggal milih kata dia. Kata orang tua saya, pilih aja. Tapi saya ngobrol tentang hal yang lain. Bagaimana soal perjalanan, bagaimana soal hidup, dan seterusnya. Jadi orang tua tuh yakin, oh ini anak udah siap, emang pola pikirnya udah bagus untuk menikah. Nah anak sekarang kadang-kala dipaksa sama orang tua itu, pertama misalnya faktor usianya udah lewat. Usia misalnya udah lumayan senja misalnya kan gitu ya. Usianya udah senja gitu. Terus kata orang tuanya, mana nak, udah ada belum? Akhirnya dicarikan sama orang tuanya. Maka itu gak apa-apa, itu dijodohkan yang tidak ada masalah. Atau boleh dijodohkannya dari kecil. Jodohkannya dari kecil. Jodohkannya dari kecil tuh gini, kita punya teman soleh Masya Allah. Saya misalnya, saya punya anak perempuan gitu. Saya punya teman laki-laki, dia punya anak laki-laki. Kita tahu nih orang soleh banget. Dia mendidik anaknya dengan luar biasa. Keluarga baik-baik yang Masya Allah. Kita tahu, terus kita bilang, punya anak laki-laki kan, gimana kalau gede nanti kita jodohin aja. Karena saya sama-sama percaya, kita orang tuanya tahu kualitas bapaknya, kita tahu nanti anak kita akan dididik seperti apa dan mereka akan ketemu di fase yang selanjutnya. Cuma ngomong gitu aja, kita ngomong misalnya nanti anak kita mungkin kalau gede bisa kita jodohkan, kita pertemukan. Dengan faktor orang tuanya melihat itu sesuai dengan kriteria syariat. Kalau tidak maka tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, lalu ada juga ya Ustadz ya, kita sudah dihitbah, dilamar ya Ustadz ya. Terus tiba-tiba ini jarak hitbah dan pernikahan mungkin agak jauh, misalnya 6 bulan Ustadz. Ketika berjalanan 6 bulan tersebut banyaklah godaan.
Saya merasa Ustadz, ketika sudah lamaran godaannya banyak sekali ketika mau nikah. Lalu misalnya kita diperlihatkan keburukan satu persatu tentang calon suami kita. Apakah kita boleh membatalkannya? Ini pertanyaan yang bagus. Ada yang sudah dilamar angkat tangan? Ada yang sudah dilamar, udah dikhitbah sama laki-laki angkat tangan? Ini jomblo semua bener nih? Belum, masih jomblo semua Ustadz. Bener gak? Ntar udah dilamar tapi masih cari yang lain Ustadz. Abis kajian ini saya bimbang lagi. Saya merusak hubungan orang namanya. Ada yang udah dilamar? Gak ada, kosong semua ya? Allah punya pacar, paling pulang dijemput nanti. Yang laki-laki ada yang udah ngelamar? Ngelamar udah belum? Hati-hati nih, ngelamar belum, ngamar udah nih. Alhamdulillah. Udah ada yang udah ngelamar? Belum? Sama-sama kosong insya Allah? Saksinya Allah ya? Saksinya Allah SWT. Kalau misalnya kita sudah dilamar oleh orang dan sudah menerima lamaran tersebut, udah diterima ya? Kalau misalnya belum masih mending, tapi kalau sudah diterima, sudah diiyakan, kita siap dan menerima lamarannya, maka dia harus menanti si laki-laki itu sampai nikah. Tapi kalau misalnya jaraknya terlalu panjang dan tidak ada kepastian, maka itu boleh diputuskan. Misalnya dilamarnya bulan sekarang, bulan Oktober. Dinikahinnya Oktober tahun depan misalnya dia bilang. Ya Allah, 1 tahun lagi. Iya, banyak Ustadz kayak gitu Ustadz. Iya, keburu basi kan gitu ya. Rasanya juga udah mulai hilang. Karena cinta itu kan semakin lama semakin pudar. Dan ketemu orang lain bisa tumbuh dengan warna yang lain. Dan begitu keadaannya. Makanya dalam syariat setelah khitbah itu jangan lama ke nikah karena ujiannya semakin besar. Begitu dilamar, besoknya ada laki-laki yang Masya Allah tiba-tiba ngedeketin. Tiba-tiba lebih baik, lebih ganteng. Ya misalnya udah dilamar, tiba-tiba besok si Jungkook DM. Waduh, mana nih? Gimana ini gitu. Kok Ustadz tahu aja sih Jungkook Ustadz? Jangan-jangan istri Ustadz nih fansnya Jungkook nih, aduh. Ya, gimana ini antara Jungkook sama Yanto mending yang mana? Berat lagi pilihannya gitu. Ini secara apple to apple berat nih gitu. Misal, maaf yang ada nama Yanto maaf. Ada nama Jungkook juga maaf ya. Kalau Jungkook ngerti maaf. Ya, jadi intinya kadang-kala demikian. Jadi ketika udah dilamar tuh datang yang luar biasa gitu, bagus-bagus Masya Allah, diuji oleh Allah SWT, dibongkar keburukannya, diperlihatkan ininya semua, bikin kita jadi batal. Kalau misalnya di awal kita sudah tahu kualitasnya seperti apa, dan ketika sudah dilamar kebongkar, sabar, itu ujian. Kita harus tahan, ya Allah ini gangguan syaitan. Ini gangguan dari syaitan ingin merusak niat awal baik kami. Maka sabar di situ. Makanya setelah lamaran itu jangan kemana-mana, jangan staycation, jangan jalan-jalan, jangan liburan. Santai di rumah aja, lanjutkan kehidupan. Fokus sama makanya orang-orang dulu tuh punya istilah apa? Dipingit misalnya. Terus di rumah jangan kemana-mana, jangan terlalu banyak aktivitas keluar. Karena nanti akan melihat banyak hal yang membuat dia ragu untuk menikah. Dan jarak maksimal harusnya sebulan. Lama banget banyak yang lain, dilalerin ntar. Keburu dilalerin. Maka kalau misalnya udah lebih dari fase apalagi setahun, ada laki-laki lain lebih serius dan siap nikahin besok, sama dia. Boleh. Karena tidak ada kepastian. Tanya begitu dia lamar, tanya laki-lakinya. Kapan mau rencana pernikahan? Sudah siap kapan? Aduh belum lagi, saya masih nabung Pak, saya masih ini. Saat itu tolak lamarannya, gak usah ngelamar anak orang kalau belum siap gitu. Harus seperti itu. Saya misalnya jadi bapak, anak saya perempuan, dilamar sama laki-laki bentuknya kayak begitu. Saya bilang, kapan siap nikahnya? Saya belum tahu Pak, saya masih nyiapin bekal dan lain-lain. Ya udah gak usah ngelamar anak saya, kerja aja dulu. Kalau sudah waktunya kamu akan kembali. Kalau sudah waktunya pasti dipertemukan lagi. Jangan sok-sokan ngelamar anak orang padahal belum siap. Dengan alasan saya takut diambil orang. Kalau Allah yang ngatur, jodoh gak akan kemana. Kalau memang sudah waktunya dia akan balik lagi sama kita. Dan kadang-kala yang jauh-jauh yang sudah kita cari ternyata jodohnya yang dekat. Nah itu begitulah kejadiannya. Maka dalam ini jangan sok-sokan paling tahu soal takdir. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Cukup bergerak, cukup lanjutkan beramal, lanjutkan perbuatan. Nanti Allah yang bawa kita sesuai jalan takdir kita. Nanti kita dipertemukan sesuai jalan takdirnya. Kalau misalnya sekarang udah ada yang dilamar, terus masih belum ada kepastian, sampai berbulan-bulan putuskan, tanya, ini jadinya gimana nih? Jadi atau enggak? Kalau enggak, saya selesai di sini. Saya nggak mau lanjut. Atau saya ada yang lain. Dan laki-laki jangan playing victim dengan mengatakan kan udah saya lamar. Ya situ kelamaan. Boleh diambil sama orang lain. Kalau misalnya seperti itu maka masih boleh diambil oleh orang lain dengan syarat yang membatalkan adalah ayahnya. Ayah si perempuan dibilang, "Mas, sepertinya karena terlalu lama, masih lama juga ininya dan belum ada kesiapan, maka kita batalkan lamaran ini, maka cari yang lain." Itu boleh.
Kalau misalnya sebabnya tidak ada sebab si laki-lakinya. Tapi kalau laki-laki yang punya sebab misalnya, sebab-sebabnya jelas, misalnya saya mau minta waktu 1 bulan atau 2 bulan misalnya, karena saya lagi menyelesaikan proyek apa misalnya, itu boleh karena ada sebabnya. Misalnya gini, contoh, teman-teman dilamar sama seorang laki-laki mahasiswa Universitas Islam Madinah, soleh, fakultas hadis misalnya. Dia datang, saya mau ngelamar anak bapak, saya mau menikahi anak bapak. Makanya abis itu diterima lamarannya karena ini soleh nih, diterima lamarannya. Terus kata dia, kapan mau nikah, kapan udah siap nikah? Kata dia, tunggu saya lulus pak. Oh boleh, sekarang semester berapa? Baru daftar. Nunggu diterimanya aja setahun. Baru daftar. Ya udah soan aja, saya mahasiswa Universitas Islam Madinah pak. Saya siap menjadi imam anak bapak gitu. Berapa lama lagi anak saya mau dinikahin? Tunggu saya lulus. Apa? Kelamaan. Cari yang lain. Masih banyak ikan di lautan. Kita masih bisa mencari yang lebih baik dari itu. Dan Allah SWT mempertemukan kita dengan seseorang yang tepat pasti buat kita. Tidak mungkin salah Allah SWT memberikannya. Meskipun nanti ada ujian dan lain-lainnya. Maka itu saran saya, jangan main-main soal khitbah. Jangan main-main soal lamaran. Saya pernah dapat kejadian, saya diundang acara pernikahan gitu, qori pernikahan. Ustadz nanti tolong jadi qori ya di pernikahan ini sekalian ngisi khutbah. Kapan pernikahannya? Nanti sih Ustadz bulan Desember. Dan dia ngomong itu bulan Maret. Dia ngomongnya bulan Maret. Sudah lamaran? Belum Ustadz, besok bulan April lamarannya. Udah ngundang qori nikahnya. PHP-in Ustadz ini namanya. Nikah kan belum, lamaran di booking belum. Ustadz, jadwal Ustadz kan sibuk. Masalahnya, gitu. Tahu-tahu saya udah nyiapin jadwal, kagak jadi nikah kan. Kita yang bahaya juga. Dia bilang lamarannya baru besok Ustaz. Setelah lamaran lama itu di tengah-tengah ada kabar nggak jadi nikah. Ada kabar ini serius, ini kisah nyata. Dia bilang kayaknya nggak jadi nikah deh. Soalnya ada masalah dia, problem, ada kabar kayaknya nggak jadi acara pernikahannya. Saya bilang oke, udah nggak usah. Tiba-tiba awal Desember dia bilang Ustaz jadi ya. Lihat dia udah mau hampir selesai di pertengahan. Karena dia digoda sama segala macam. Mungkin tadi jungkok DM dan lain-lain kan gitu. Begitu dia nyampe Desember jadi, saya lega. Alhamdulillah ini jarak 6 bulan panjangnya. Dia harus bertahan dengan syahwat yang menggebu-gebu. Dia harus bertahan dengan gangguan-gangguan. Percaya teman-teman, kalau udah dikhitbah syahwat makin kuat. Karena dia sudah merasa saling memiliki. Banyak orang kalau udah tunangan bareng-bareng tuh biasa aja. Karena dia pikir ya saya bentar lagi nikah. Dia bebas. Dibawa ke rumah, diajak main, di kemana, bebas. Karena udah dilamar. Sehingga menurut mereka udah sah untuk bareng-bareng. Nah itu yang bermasalah. Maka dalam hal ini kalau sudah dikhitbah lanjut. Kalau memang dia lama cari yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, nah Ustadz, ada juga kalau di kehidupan kita itu namanya perjanjian pranikah. Nah, apakah perjanjian pranikah itu boleh kita lakukan sebelum menikah Ustadz? Dalam Islam itu pandangannya gimana? Nah, perjanjian pranikah harus dilihat konteksnya. Perjanjiannya tentang apa? Sesuai dengan koridor atau tidak sesuai dengan koridor. Kalau perjanjian pranikah tidak sesuai koridor boleh ditolak. Kalau perjanjian nikahnya sesuai dengan koridor Islam dan itu berkaitan dengan perjanjian yang sah-sah saja dilakukan, boleh. Saya kasih contoh, ada perjanjian pranikah misalnya, zaman sekarang nih, ini yang lagi viral, yaitu free apa? Jadi dia pokoknya setelah menikah itu bebas ya. Child free. Bukan child free, apa? Open relationship. Allahu Akbar. Open relationship. Benar gak? Gitu ya. Jadi dia menikah, dia pengen bilang, nanti setelah kita nikah, kita bebas aja ya. Saya masih bisa nongkrong sama teman-teman cowok saya masih bisa nongkrong sama teman-teman cewek saya masih punya pacar, saya masih punya apa. Dan itu terjadi. Jadi dia bilang perjanjian kita nikah, kita halal, tapi kita open aja ya gitu. Kita bebas aja ya. Nanti saya mau sama laki-laki apa, nggak usah marah. Perjanjian seperti ini batal, tidak boleh. Dan kalau dia sudah nikah dalam perjanjian seperti ini maka tidak sah, karena dari awalnya dia sudah salah. Na'udzubillah. Ada juga perjanjian pranikah seperti nikah mut'ah, nikah kontrak. Dia bilang, oke kita nikah tapi perjanjian cuma 2 bulan ya. Nah itu juga nggak boleh. Nikah mut'ah itu udah diharamkan sekarang, sudah dinasakh nasnya. Jadi sudah tidak boleh ada kawin kontrak atau nikah kontrak, nggak boleh. Dan itu yang terjadi sekarang dari kalangan orang-orang yang Syiah, orang-orang sesat, di mana mereka itu mengatakan nikah kontrak diperbolehkan 3 bulan, 4 bulan, apalagi nikah kontrak sama ustadznya katanya, semakin berkah. Musibah itu. Kata nikah sama imamnya itu makin bagus kata dia. Semakin lama semakin ini kuat kontraknya, maka semakin banyak pahalanya. Bohong. Itu semua berdusta atas nama syariat. Maka dalam hal ini kalau perjanjian pernikahnya sesuai dengan syariat, lanjutkan. Contoh sesuai syariat misalnya kita setelah nikah tetap fokus kuliah. Saya masih mau melanjutkan S2 saya,
Misalnya saya juga masih pengen melanjutkan kuliah S1 saya yang belum selesai misalnya. Itu perjanjian boleh disepakati misalnya. Atau kayak tadi kasus misalnya yang mahasiswa Universitas Madinah tadi. Dia bilang kita nikah tapi dengan syarat nanti begitu kita nikah saya tinggal dulu 1 semester. Saya belajar dulu 1 semester, nanti saya urus perpindahan, kamu pindah sama saya ke Madinah. Dan ceweknya sepakat ya udah enggak apa-apa kita LDRan dulu 6 bulan, 7 bulan misalnya. Itu boleh. Tapi kalau kesepakatan pernikahnya di luar syariat, contoh misalnya, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu tidak boleh melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, apa-apa segala macam, dikekang segala gitu, maka itu enggak boleh. Karena memberikan batasan pada sesuatu yang diperbolehkan haram. Satu yang pasti teman-teman enggak terima, ada pranikah perjanjian tentang kalau nikah sama saya enggak boleh poligami misalnya. Dia pasti enggak diterima. Terus dia bilang, pokoknya kalau kamu mau nikah sama saya, kamu enggak boleh poligami saya. Sebenarnya yang seperti ini secara hukum tidak diterima karena poligami syariat. Soal nantinya iya atau tidak itu urusan belakangan, jangan dibahas. Tapi ini soal syariat, menghukumi syariat di awal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh itu dosa. Maka koridornya harus dibatasi. Apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan silahkan, kalau yang terbolehkan maka tidak perlu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah Ustaz, ini nih Ustaz nih. Ada kita udah pernah menjalin hubungan biasanya ya Ustadz ya, lalu batal menikah, lalu trauma kan Ustadz pastinya, jadi takut untuk menikah lagi atau membangun hubungan lagi dengan orang yang baru. Gimana caranya supaya kita bisa lillahi ta'ala percaya sama ini loh pasangan yang dijodohkan Allah untuk kita gitu. Ada yang relate sama pertanyaan ini? Dengar-dengir aja, relate. Ada yang punya pacar angkat tangan? Ada yang punya pacar gak? Gak diakuin pacarnya, parah, putus habis ini. Habis kajian sih putus ini, parah. Nonton lo pacarnya di YouTube lo nanti. Pakai masker kan, pakai masker kan. Sorot kameramen, sorot. Bahaya nih gak ada yang ngaku punya pacar. Yang punya pacar putusin. Langsung diskak, langsung diulti Ustadz, pelan-pelan gitu. Yang punya pacar putusin. Karena pacaran itu membuat kita trauma melangkah ke jalan yang lebih halal. Saya cuma mau sampaikan bahwa kalau seseorang belum siap mencintai, maka dia akan banyak lukanya dibandingkan bahagianya. Maka orang kalau belum siap mencintai, kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau memang belum waktunya, gak usah sok-sokan jalan hubungan. Sendiri aja, sendiri juga nikmat. Fokus sama apa yang sedang kita fokuskan, targetkan, apa yang sedang kita tujukan, terus aja kita fokus di situ. Para ulama itu ada yang sampai tidak menikah gara-gara fokus sama ilmu. Ada kitab namanya Al-Ulama Ul-Uzzab alladzina assarul ilma minan nikah. Para ulama yang membujang sampai ia wafat karena mengedepankan ilmu daripada nikah. Saya sebutkan di antaranya. Ada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau tulis kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi itu fokus menjalankan kehidupannya sampai enggak nikah dan wafat dalam keadaan tidak menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau itu menjalani hidupnya dengan susah, masuk penjara, keluar penjara gara-gara dikritisi oleh para umara atas keilmuan beliau. Beliau wafat dalam keadaan belum menikah, padahal beliau meninggalkan 500 jilid kitab buat kita. Peninggalan ilmunya buat kita. Dan beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Banyak lagi, misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa yang enggak tahu tafsir At-Tabari? Panjang kitabnya dan itu sangat bermanfaat kitabnya. Dan Ibnu Jarir At-Tabari wafat dalam keadaan belum menikah. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Sehingga jangan hanya seolah-olah perkara ini kita jadi memprioritaskan segalanya. Lalu kita mulai bikin step itu dimulai dari pacaran. Sekali pacaran tidak ada manfaatnya teman-teman. Ustaz, pacaran itu membuat kita semangat belajar awalnya. Karena syaitan itu suka menghias sesuatu, menghias maksiat menjadi indah. Dan nanti di tengah-tengah akan dibuat sakit hati dan membuat trauma untuk menikah. Orang kalau udah pacaran terus putus sakit hati, maka dia punya trauma tersendiri untuk menikah. Siapa suruh pacaran? Karena kan langkahnya harusnya menikah. Sehingga dalam hal ini rubah. Kenapa saya tadi di awal langsung ulti? Teman-teman sekalian, tidak ada kebaikan. Terutama buat perempuan. Setelah ini kita akan bahas hukum nikah. Jadi terutama buat perempuan. Karena perempuan itu kerugiannya lebih banyak dalam pacaran. Iya kalau tidak sampai ke zina. Kalau sampai ke zina, kerugian dan na'udzubillah itu merusak. Dan firman Allah SWT berkaitan wala taqrabuz zina, itu bukan larangan untuk tidak berzina, jangan berzina, bukan. Tapi larangan mendekati zina. Bukan bilang Islam itu tidak mensyariatkan jangan zina, udah tahu kalau zina enggak boleh. Mendekatinya yang banyak melakukannya. Dan pintu-pintu menuju perzinahan paling besar berada pada pintu pacaran. Wahai teman-teman di sini yang saya cintai karena Allah SWT yang punya pacar, putus. Mau saya yang putusin?
Sini, saya kasih VN, nanti saya putusin. Putus. Satu-satu ngantri setelah ini. Ya. Kasirnya Kameli siapin nanti. Boleh ntar di list ya Ustadz ya. Langsung di list. Putus. Itu bilang sama pacarnya, saya disuruh putus sama siapa? Sama Ustadz. Kamu selingkuh sama Ustadz gitu. Mengajar. Kualat ya. Kualat ngomong kayak gitu. Viral habis itu loh Ustadz. Putuskan pacar. Laki-laki juga putuskan. Jangan sok-sok ngedeketin anak orang kalau belum siap. Kalau udah siap deketin ajak yang halal. Jangan menghancurkan kehidupan orang dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Saya tegas mengatakan itu haram karena itu semua pintu perzinahan terbuka di sana. Ustadz, ada ulama yang bilang, bahkan Habib yang bilang pacaran itu ta'aruf. Tidak sesuai syariat. Pacaran bukan ta'aruf. Pacaran satu-satunya ada ketika after nikah. Jadi begitu nikah, kalau teman-teman ada di posisi memang harus menjalani hubungan dan sudah harus menjalani hubungan, silahkan nikah karena itu sudah masuk kaidah hukumnya. Kita nanti akan masuk pada hukum pernikahan bagi setiap individu. Karena hukum nikah itu ada 4. Hukum nikah itu ada 4. Catat ini teman-teman sekalian. Hukum nikah bagi seorang individu itu ada 4. Yang pertama sunnah. Sunnah itu bagi mereka yang mampu namun belum mau. Udah mampu, tapi dia masih belum pengen, dia masih pengen tetap fokus. Kayak tadi para ulama misalnya mereka fokus sama kehidupan mereka, sama ilmu perjalanan ilmu mereka belum mau untuk menikah, sunnah bagi mereka nikah. Maka ketika mereka menikah, itu hukumnya sunnah. Teman-teman sudah mampu di sini, tapi masih belum pengen karena pengen fokus kuliah, pengen fokus karir dan seterusnya, itu hukumnya baru sunnah. Kalau dikerjakan alhamdulillah, kalau tidak enggak ada masalah. Yang kedua wajib. Wajib itu apa? Bagi yang sudah mampu dan sudah mau dan takut jatuh kepada perzinahan. Nah yang ketiga, yang kedua yang wajib ini, saya gambarkan secara simpel. Orang kalau sudah punya penghasilan, sudah punya pacar, wajib nikah. Ibu-ibu didengerin juga kalau ada ibu-ibu di sini. Anaknya kalau sudah punya penghasilan, sudah bisa membiayai hidupnya sendiri dan sudah punya pacar, wajib dinikahin. Kalau tidak, yakun fitnatan fil ard. Akan ada fitnah besar di muka bumi ini. Kalau misal penghasilan udah cukup, udah bisa hidup sendirian, gaji udah cukup insya Allah. Ya enggak UMR, yang penting sudah punya penghasilan sendiri, itu sudah wajib bagi dia. Dan dia sudah pengen nikah. Karena Allah SWT akan membantu golongan-golongan yang an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah menginginkan kesucian diri. Dia pengen jaga dirinya. Ya harus nikah, ini saya merasa saya udah wajib nih. Kalau enggak nikah sekarang bahaya saya. Maka dia nikah, itu hukumnya wajib bagi dia. Misalnya ada anak muda, barengan mulu setiap hari. Disuruh putus, nyambung lagi. Disuruh putus, balikan lagi. Begitu terus, putus balikan. Nikah deh, udah nikah. Maka dalam hal itu hukumnya wajib. Yang ketiga hukumnya makruh. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan karena dibenci. Dan makruh itu posisinya ketika ada anak muda pengennya doang tapi enggak punya kemampuan. Itu makruh. Teman-teman ada di titik ini sekarang, sabar, banyakin puasa. Makruh itu pengen banget nih. Kalau ditanya pengen nikah mah dari 2 tahun kemarin Ustaz. Tapi saya belum mampu, itu masih makruh. Sabar, teruskan. Teruskan ikhtiar, teruskan produktif. Itu hukumnya masih makruh. Ada laki-laki misalnya belum siap tapi ngebet pengen nikah, dia di titik makruh. Sabar, teruskan puasanya, teruskan produktifnya, banyakin ngaji, banyakin belajar. Insya Allah ngerem lama-lama. Yang keempat hukumnya haram. Ini yang bahaya. Nikah bisa haram hukumnya. Haram bagi siapa? Bagi dia yang belum saatnya menikah. Belum saatnya nikah. Finansial boro-boro. Orang minta mio aja nendang pintu. Mau ada sesuatu yang tidak dikabulin aja langsung tantrum. Marah-marah. Masih nangis-nangis minta sesuatu kalau gak dikabulin. Itu belum siap. Jangankan nyari duit sendiri. Setiap pagi rebahan. Nonton SpongeBob, Upin Ipin dipindahin, habis itu tidur lagi. Begitu kerjanya, itu belum siap. Kalau dia pengen nikah haram. Karena dia akan menzolimi orang lain. Laki-laki misalnya menikah dalam keadaan demikian, dia akan menzolimi wanita. Dia akan bawa wanita dari ayahnya dan dia siksa. Dengan kata-kata kita mulai dari nol ya. Bensin gitu. Jangan mau diajak mulai dari nol, jangan mau. Dia harus minimal mulai dari 1. Ini saya titip pesan, jangan mau diajak mulai dari nol. Mulai dari 1. Setelah itu 2, 3 bareng-bareng boleh. Tapi kalau dari nol, suruh dia cari 1 dulu. Biar dia punya penghasilan, dia punya kesiapan, sehingga dia baru boleh bawa orang lain. Jangan ngajak anak orang lain sengsara dalam kehidupan kita. Jangan ngajak orang lain sengsara dalam kehidupan kita. Dia hidup sama ayahnya nikmat, dijaga, dilindungi, disayang, dipenuhi kebutuhannya. Nikah sama kita miskin, kurus, gak ada yang ngurus. Na'udzubillah, itu zalim. Maka itu haram.
Dan haram di sini juga bisa kembali kepada anak usia dini. Anak usia dini yang ngebut pengen nikah. Punya adik kelas 6 SD misalnya. Pulang-pulang nangis, "Ma, pengen nikah," gitu. Haram orang tuanya menikahkan. Terus misalnya ada anak SMP punya pacar, tiba-tiba dia bilang, "Mah, saya lulus SMP mau nikah." Jangan dulu. Karena usia dini. Dan usia minimal seseorang menikah itu berapa? Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat 1. Wede. Di situ dikatakan minimal menikah itu 19 tahun. Dan menurut BKKBN apa sih panjangnya? Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ya, BKKBN, itu angka ideal 25 untuk laki-laki, 21 untuk perempuan. Itu ideal. Saya cuma mau bilang bahwa itu hanya angka ideal, tapi kebutuhan kembali pada hukum masing-masing. Misalnya umurnya 16 tapi sudah wajib menikah, nikah. Karena udah wajib, di titik dia misalnya udah ngebet banget gitu. Udah dibawa mulu tuh cowok, profil pokoknya udah cowoknya semua. Wallpaper udah cowoknya semua. Nah itu yang kayak gini-gini udah harus dinikahin nih. Misalnya pas dinyalain lock screen-nya cowoknya, nah itu udah harus dinikahin tuh anak. Ya, karena dia udah mulai ngebet sama pasangan dan itu bisa berbahaya kalau dilepas. Ya, kalau dilepas berbahaya. Maka kalau ada di usia di bawah itu dan dia hukumnya wajib silakan. Tapi kalau masih sunnah nanti dulu. Tadi yang saya bilang belajar dulu dek. Belajar dulu, fokus dulu belajar. Dan lain-lain. Dan kalau saran saya sih sebenarnya usia di atas 20 ke atas. Itu baru normalnya memulai pernikahan. Saya mau sampaikan sabda Nabi ya ma'syaras syabab tadi. Wahai anak muda. Dan syabab secara bahasa marhalatus syabab itu dari 20 sampai 40. Catat. Jadi kata Nabi SAW, wahai anak muda, dan yang maksud anak muda adalah 20 sampai 40. Masih muda tuh. Ada laki-laki umurnya 39, masih muda itu. Itu masih termasuk syabab. Karena masih dihitung muda. Karena setelah syabab itu ada namanya rojulah, pria. Jadi setelah syabab itu rojulah. Sebelum syabab itu namanya murahaqah. Murahaqah itu bahasanya ABG. ABG itu dimulainya kapan? Dari baligh sampai 19. Ada ABG ngebet nikah, lihat hukumnya dulu. Dia pengen nikah karena ngeliat orang gandengan di Instagram, jangan dinikahin. Tapi kalau dia nikah karena memang udah siap segala-galanya, maka dinikahin. Ini juga yang lagi ramai adalah jangan normalisasi pernikahan dini. Memang betul, syariat juga tidak menormalisasi pernikahan dini. Walaupun secara syariat sah. Tapi ini saya bahas secara psikolog ya, baru semalam saya baca tentang sisi psikologi pernikahan dini. Para psikolog mengatakan bahwasanya pernikahan di bawah usia 19 tahun adalah bentuk kekerasan terhadap anak bagi orang tua. Jadi kalau ada anak mengizinkan tanpa sebab, mengizinkan tanpa faktor hukum, anak yang menikah di usia di bawah itu, maka itu kekerasan terhadap anak. Kenapa? Karena seorang anak yang di bawah usia itu punya 5 hal yang belum siap. Punya 5 hal belum siap, banyak disebutkan. Di antara 5 hal itu yang pertama komunikasi. Dia belum tahu cara komunikasi yang benar. Apalagi dia harus ngobrol sebagai istri kepada suami. Misalnya dia dulunya biasa ngobrol sama pacarnya, biasa ngobrol. Beda ketika sudah jadi suami istri itu berbeda. Intonasi berbeda, diksi yang dipilih juga berbeda. Dan dia belum belajar soal itu. Atau komunikasi tentang bagaimana caranya problem solving. Pemecahan masalah. Jangan-jangan begitu punya masalah ngadu ke maknya, "Ma, tolongin aku." Masih belum siap nikah dia. Begitu ada masalah ngadu ke bapaknya, begitu ada masalah ngadu ke ibunya, itu belum siap. Berikutnya juga diantara permasalahannya dari sisi wawasan. Dari wawasan. Kenapa tadi saya bilang anak 18 tahun suruh belajar dulu? Wawasannya belum cukup. Dia harus banyak dulu produktif. Pengetahuan itu harus dikejar. Dia akan belajar banyak hal di luar. Minimal saya berani katakan bahwa perempuan itu jangan berpikir bahwa perempuan itu orang dapur, nggak usah belajar setinggi-tingginya. Salah. Belajar setinggi-tingginya. Jadi perempuan yang berpendidikan. Karena seorang penyair mengatakan apa? Idzan nisa'u nasya'na fi ummiyatin radha'ar rijalu fi jahalatin wa khumula. Kalau ada wanita yang tidak mau belajar, dia bodoh dan malas, maka dia akan melahirkan generasi-generasi bodoh dan malas. Belajar. Jadilah wanita-wanita berpendidikan. Walaupun nantinya di dapur yang penting bisa ngurus anak, bisa ngajarin anak. Itu penting. Sekolah yang benar. Maka secara wawasan juga bermasalah. Yang berikutnya secara fisik. Ini dari medis juga dibahas. Bahwa anak usia di bawah 19 tahun belum siap untuk adanya pembuahan. Atau nantinya sampai hamil misalnya. Maka dia belum ada di usia yang siap. Perempuan terutama. Kalau laki-laki mungkin dia masih bisa menanggung itu walaupun masih susah. Tapi perempuan itu akan berpengaruh pada fisiknya.
Dan di usia-usia itu masih rentan sekali mendatangkan virus dan lain-lain itu secara medis dan psikolog. Dan terakhir juga berkaitan dari sisi apa? Dari sisi sosial. Anak kalau masih belum umurnya cukup, maka sosialnya itu akan cenderung sok-sok introvert. Dia akan mengasingkan dari sosial, antisosial. Jadi begitu dia tinggal nanti satu rumah, dia nggak mungkin bisa bersosialisasi sama masyarakat. Dia berdua aja kemana-mana. Dia nggak tahu bagaimana caranya lapor ke RT, udah nikah kan gitu. Bagaimana caranya ngurus ke kelurahan, ganti kakak misalnya. Masih kecil, masa yang ngurusin bapaknya? Pak, saya tolong dong bikinin kakak gitu. Udah nikah nyuruh bapaknya bikin kakak. Nah ini secara sosial itu akan bermasalah bagi anak-anak di usia itu. Maka saran saya bagi teman-teman yang ada di usia itu, bukan nggak boleh. Kalau boleh, secara agama boleh. Karena agama itu mengizinkan pernikahan dengan syarat baligh, akil, mumayyiz, al-ba'ah. Baligh itu usianya sudah baligh. Dan perempuan usia balighnya berapa? Ini belum pada baligh ya? Udah kebalikan ini gitu. Udah kebalikan. Laki-laki usia baligh berapa? Maksimal 15. Maksimal. Kalau perempuan sekarang SD kelas 6 udah haid makanya udah balik. SMP kelas 1 sudah haid maka sudah balik. Kalau laki-laki kadang-kala sampai 16 tahun belum mimpi-mimpi basah. Maka dia 15 tahun sudah balik. Jadi 15 tahun sebenarnya sudah boleh. Tapi akil tuh dia berakal. Dia udah mulai bisa membedakan mana yang benar. Mumayyiz. Dia sudah bisa melihat mana yang manfaat, mana yang mudarat. Ba'ah itu mampu. Jadi kalau ada laki-laki usianya 16 tahun dan dia direktur PT perusahaan misalnya, nah itu dia udah ba'ah. Dia udah jadi, misalnya ada usia 16 tahun jadi gubernur Jakarta misalnya. Berarti dia udah siap. Gak apa-apa, dan dulu di zaman sahabat 17 tahun itu usianya udah jauh dari matang. Mereka 10 tahun udah bisa jadi gubernur. Dahulu di zaman Nabi SAW. 10 tahun udah bisa jadi gubernur. Sudah disuruh jadi pemimpin perang. Zaid bin Thabit itu 15 tahun sudah nulis Al-Quran. Disuruhnya sama Abu Bakar dan Umar. 15 tahun. Mereka sudah siap mengemban amanah sebesar itu. Berarti mereka sudah ada di titik apa? Sangat siap. Kalau kita, kan tadi saya bilang ang tadi. Belum siap kita. Saya sering lihat teman-teman umurnya udah 30 tahun. Tapi mojok sambil mabar. Itu laki-laki kayak gitu ntar dulu nikahnya dah. Yang suka mabar-mabar begitu ntar dulu nikahnya. Apa nanti dia begitu nikah mabar juga. Dia gak bakal ngurusin anak istrinya. Fokus. Dia harus tahu visinya harus ngapain dan jadi kepala rumah tangga itu harus apa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz. Nah, kayaknya tadi udah banyak pertanyaan dari Meli ya. Sekarang kayaknya akan Meli buka sesi, Masya Allah, sabar Kak. Udah ada yang tunjuk tangan duluan nih. Kita akan buka sesi tanya jawab. Berapa Ustaz kira-kira? Bebas ya? Boleh deh Meli buka 4 penanya pertama. Boleh Kakak? 1, 2, 3 dan 4. Baik. Laki-laki Kakak nggak ada yang mau nanya nih Kak? Ada 1. Baik. Oke. 5 penanya pertama ya. Aku boleh panitia boleh tolong dikasih mic ke Kakak yang pakai jilbab pink di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, beberapa bulan yang lalu saya sempat ta'aruf dengan laki-laki, tetapi dia sudah sempat bertemu dengan orang tua saya. Tapi sayangnya orang tua saya tidak setuju, akhirnya menyarankan supaya dia tidak lanjut dengan saya, Pak Ustadz. Terus akhirnya karena kebetulan saya makin kesini makin dibukakan sama Allah keburukan-keburukan dia dan dia sangat toksik sekali ya Pak Ustadz. Jadi akhirnya saya mengikuti saran orang tua saya dengan berbagai alasan segala macam, karena kan kita minta ridhonya orang tua ya Pak Ustadz ya. Kalau dengan keinginan kita sendiri pengen nikah aja berarti kan tidak mendapatkan ridho orang tua. Akhirnya saya mengikuti orang tua saya, akhirnya saya tiba-tiba saya putus hubungan, tidak saya WA lagi dia, saya blok aksesnya dia Pak Ustadz. Akhirnya dengan berbagai cara dia tetap WA saya dengan berbagai nomor itu Pak Ustadz. Itu sebenarnya salah nggak sih Pak Ustadz kalau saya memblok dia secara diam-diam tiba-tiba tanpa pengetahuan dia, tanpa bilang kalau kita sudahan atau gimana gitu, tidak lanjut. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya dosa apa gimana? Karena saya di satu sisi ngikutin orang tua saya, di satu sisi tapi saya jadi merasa bersalah karena dia kan udah mau serius sama saya tuh Pak Ustadz. Tiba-tiba ya kata orang tua udah kamu putus kontak dan segala macam tanpa bilang sama dia, karena dia kalau dikasih tahu akan ngeyel Pak Ustadz gitu, karena kan umurnya di atas saya gitu Pak Ustadz ya. Jadi udah berbagai alasan dia akan bisa meluluhkan saya lagi nantinya untuk kembali lagi lanjut gitu.
Gitu Ya. Pak Ustadz, terima kasih Pak Baik. Ustadz. Assalamualaikum. Kak, warahmatullahi kakak siapa namanya kak? Saya Dian. Kak Dian. Ya, Oke baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jawab. Ini problematik dan sering terjadi. Ketika ada seorang laki-laki yang ngelamar dan ketika datang ketemu orang tua kita nggak setuju. Sering nggak? Sering. Dan orang tua kita seringkali punya pandangan yang berbeda dengan pandangan anaknya. Dan itu sudah pasti. Makanya saya selalu sampaikan bahwa sebelum bawa calon, sering-sering ngobrol soal kriteria sama orang tua. Sebelum bawa siapa yang kita pilih atau siapa yang kita rekomendasikan atau sebelum mereka yang bawa calon, kita sudah ngobrol dulu soal kriteria. Ya, itu yang harus dilakukan. Kalau sudah ngobrol soal kriteria, insya Allah nanti akan dicarikan yang sesuai dengan keinginan si anak. Masalahnya memang belum ngomong. Dan orang tua kita nggak tahu pengennya yang bagaimana. Pengennya kayak gimana. Akhirnya mereka juga memilih sesuai dengan kriteria mereka. Akhirnya saat kita sudah punya yang sesuai kriteria kita namun tidak cocok dengan kriteria mereka, akhirnya mereka tidak setuju. Kalau kasusnya seperti ini dan memang ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah buka keburukan-keburukannya dan ternyata toksik nih laki-laki dan alhamdulillah saya nggak jadi sama dia. Saya setuju sama orang tua saya tidak setuju dengan dia. Maka alhamdulillah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang buruk. Adapun orang itu masih selalu kontak-kontak, itu namanya usaha dari buaya. Laki-laki itu tidak akan pantang menyerah. Di blok, beli lagi nomor 10 nomor. Kita WA, kita cari, kita minta tolong yang lain terus. Dan alhamdulillahnya dan subhanallahnya wanita itu kadang luluh. Ada di titik luluh. Jadi begitu, wah usahanya gitu, terus dia bilang aduh kasihan lagi, biasanya gitu. Aduh dia usahanya, effortnya tinggi banget lagi. Aduh dia kayaknya serius banget sama saya. Itu cuma permainan aja. Ketika kita sudah tahu buruknya sudah kita putuskan kontak, bilang sama orang tua kita, tolong sampaikan ke laki-laki itu, saya udah gak mau hubungan lagi. Putuskan komunikasi dengan dia, jangan chat-chat saya lagi. Ngomong sama orang tua, biar orang tua yang putuskan komunikasi dengan laki-laki tersebut. Kalau kita yang ngomong, itu ngasih akses namanya. Makanya kalau emang udah gak suka sama dia, kabarin bilang enggak, jangan digantungin. Jangan digantungin, ini diterima enggak, ditolak juga enggak. Pengalaman laki-laki itu seperti hanger emang kadang-kadang. Dia digantungin terus. Jadi dia lagi nunggu kabar dari calonnya, saya sebenarnya diterima atau enggak sih. Soalnya si waktu itu bapaknya bilang gini, yaudah nanti saya kabarin lagi. Kalau misal sudah ada jawaban dikabarin lagi. Laki-laki kalau udah ada kata-kata kayak gitu, cari yang lain. Karena kalau dibilang dikabarin lagi, itu berarti sebenarnya tidak setuju. Cari yang lain, selesai. Masih banyak, putus 1 tumbuh 1000. Ya enggak? Putus 1 tumbuh 1000. Masih ada 1000 lagi yang mau putusin antum maksudnya. Masih ada 1999 yang mau putusin juga gitu. Tapi masih ada kesempatan di yang lain. Maka dalam hal ini kalau misalnya sudah tidak, jawab tidak. Nih wanita nih, kalau emang enggak. Aduh saya masih labil Ustadz, labil setahun. Itu laki-laki nyari yang lain masalahnya nanti. Udah kalau emang gak suka di awal, bismillah, saya gak suka. Saya gak bisa melanjutkan karena belum sesuai dengan kriteria saya. Dan sampaikan itu ke orang tua biar orang tua yang sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya tadi ada dari sebelah sini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan Ustadz, nama saya Esla Ramoktaviana. Di sini saya ingin bertanya, Pak Ustadz, tadi kan kita membahas tentang ta'aruf. Banyak zaman sekarang yang ta'aruf berakhir dengan perceraian juga. Ya banyak contohnya mungkin di sosial media, artis-artis dan lain-lain. Salahnya itu di mana ya Ustadz? Kan sudah mengikuti dengan syariat. Dan apakah dia kurang perkenalan dan mengambil keputusannya juga terlalu cepat? Baik, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaan cukup kritis. Berkaitan dengan, ada kok yang sesuai dengan jalan syariat, ta'aruf, nazar, khitbah, nikah, walimah, nambah 1 bab talak. Dia nambah 1 bab, dia gak cukup. Ditambah sama dia, dicobain semua. Maka ini bermasalah. Dan kalau ditanya salahnya di mana, ya saya gak bisa jawab karena yang punya masalah mereka ya. Mereka yang punya masalah mereka di mana? Apakah mereka tidak bisa komunikasi tentang masalah atau memang masalahnya sudah tidak bisa lagi dikomunikasikan atau lain-lainnya. Dan permasalahan rumah tangga itu tidak bisa difatwakan kecuali kita tahu dampak, sebab, akibat dari semua problematika mereka. Dan ustadz itu tidak bisa menghukumi, oh berarti itu si cowoknya gak benar, si ceweknya gak benar. Enggak. Dia harus tahu dulu permasalahannya apa yang menyebabkan terjadi perbedaan, bagaimana mungkin konflik ini dimulai, dan begitu seterusnya. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, apakah karena perkenalannya kurang dalam,
dan keputusannya terlalu cepat, boleh jadi. Mungkin dia ta'arufnya bukan dengan tata cara ta'aruf yang diajarkan syariat. Atau, ini catat teman-teman, ta'aruf harus bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Harus bawa Allah subhanahu wa ta'ala untuk memutuskannya. Kita jangan seolah-olah ini pilihan saya udah pasti paling benar. Enggak, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah kenalan sama si Fulan. Fulan ini orangnya Masya Allah. Saya enggak tahu apakah dia juga begitu di hadapanmu. Kalau memang dia cocok buat saya, dekatkan dia kepada saya dan mudahkan kami untuk bersama. Kalau memang dia bukan jodoh saya, bukakan apa sebabnya dan jauhkan kami. Itu doa. Jangan kayak kita kadang-kala kalau udah pilihannya itu aja. Minta ke Allah, maksa lagi. Ya Allah, saya pengennya dia ya Allah. Kalau enggak ada yang lain, pokoknya dia ya Allah. Kalau ada yang selain dia, ya kalau bisa dia aja ya Allah gitu. Gitu aja doanya. Didikte Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah pokoknya dia. Padahal dia itu sudah red flag misalnya, udah dibukakan oleh Allah SWT buruk. Tapi karena kita terlalu mendikte Allah, bukan mengajak Allah SWT dalam hal keputusan ini, membawa Allah SWT dalam keputusan, maka akhirnya salah. Atau mengambil keputusan terlalu cepat, itu juga bisa menjadi masalah. Mungkin dia terlalu kurang observasi. Kurang observasi. Jadi dia ta'aruf hanya dengan satu orang dan dia pikir cuma dialah laki-laki terbaik. Dia nggak tahu lagi ada yang lain. Dan saya perlu sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau pernah bertemu dengan laki-laki yang buruk, tolong jangan samakan semua laki-laki itu sama. Lughatul ta'mim, lughatul juhala. Bahasa general itu bahasanya orang bodoh. Gak sama. Kalau kita bilang semua laki-laki sama, kita telah menyamakan antara si bejat dengan Rasul SAW. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan bapakmu, dengan semua laki-laki yang lain. Jangan samakan, ternyata semua laki-laki itu sama. Gak bisa seperti itu. Lughatul ta'mim itu salah. Dan kalau kita selalu mengatakan demikian, maka sampai kapanpun gak akan ketemu laki-laki. Karena kita selalu mengatakan semua laki-laki itu sama aja. Semua laki-laki itu salah. Saya belum pernah dengar ada laki-laki yang bilang semua perempuan itu sama. Tapi saya sering dengar perempuan bilang semua laki-laki itu sama. Itu lughatul ta'mim. Generalisasi itu perkataan orang bodoh. Kita tidak boleh menyamakan antara satu dengan yang lainnya. Sama seperti pertanyaan, semua laki-laki sama. Berarti sama kayak bapak kamu. Sama seperti Rasulullah. Sama seperti si Kang Jungkok tadi misalnya. Sama semuanya. Tapi kalau disamain sama Jungkok gak terima dia. Beda kalau Jungkok beda. Taehyung beda. Itu beda dia. Dia sih beda. Beda-bedain. Padahal kan dia laki juga gitu. Di KTP-nya juga laki kali kan gitu. Jadi dalam hal ini kita selalu lughatul ta'mim dan ini salah. Yang membuat kita trauma adalah karena kita menyamakan satu orang dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya, tadi mic-nya masih di kakak, boleh dioper ke sebelahnya yang tadi satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva. Pak Ustadz, saya mau nanya dong terkait kriteria untuk mencari pasangan. Kan kalau tadi Pak Ustadz bilang ada dua hal untuk pria ya, agama sama akhlak. Untuk materi dan sebagainya itu nomor sekian gitu kan. Kalau banyakan yang saya lihat, kenapa sekarang ini laki-laki lebih ke ngelihat wanita itu nggak cuma lebih ke ke bebet bibit bebet ya bibit. Jadi belibet ya kak, bibit, ya, bebet dan bobotnya. Ya, bibit, bebet dan bobotnya itu lebih cenderung laki-laki juga punya standar untuk itu, Ustadz. Jadi kayak kalau kita semuanya level dengan pekerjaannya Pak Ustadz ya, soalnya contohnya kita levelnya manajer, kita setidaknya punya pasangan level manajer juga karena ekonomi dan sebagainya. Pemikiran laki-laki itu sekarang itu cenderungnya juga seperti itu Ustadz. Nah itu kita sebagai wanita ngelihatnya fenomena yang ada tentang terkait laki-laki kesini semakin kayak gitu, semuanya masculinity-nya itu berkurang gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Terima kasih. Saya nggak berpikiran seperti itu, padahal saya laki-laki loh. Jadi saya bingung. Kadang-kala misalnya ada kata-kata sekarang laki-laki seringnya melihat begini. Padahal saya nggak berpikiran seperti itu dan saya laki-laki. Mau cek KTP saya nggak? Saya laki-laki loh. Maka dalam hal ini saya sebenarnya laki-laki tapi pola pikir saya tidak sedemikian itu. Jadi tadi lughatul ta'mim, mungkin ada beberapa laki-laki yang memiliki pemikiran seperti itu dan itu soal selera. Jadi pandangan itu bisa subjektif, bisa objektif.
syariat membahas secara objektif. Adapun individu akan melihat kriteria sesuai dengan subjektivitasnya. Jadi kalau subjektif itu berarti pendapat dia pribadi, itu selera namanya. Tapi kalau objektif itu pandangan syariat secara global, general. Dan syariat membahas bahwasanya laki-laki itu karena agama dan akhlak, karena secara general semua berhasil sebab 2 kriteria itu. Dan wanita karena 4, karena semua berhasil sebab dengan kriteria yang 4 itu. Soal laki-laki memandang misalnya pengen mencari yang sama dia misalnya S1 pengen cari cewek yang S1, S2, itu selera dan itu bukan termasuk dari hal-hal syariat. Lalu bagaimana kalau bertemu dengan laki-laki yang seperti itu? Gak usah difikirin, karena laki-laki yang akan menjadi takdir kita, itu adalah laki-laki yang menerima kita apa adanya. Tidak melihat manajerkah, itukah, apakah, bahkan tidak melihat siapa kita, maka dia akan menerima semuanya. Maka dalam hal ini sekali lagi jangan melihat jangan melihat mayoritas itu sebagai dalil. Tapi lihatlah bagaimana syariat memandang sesuatu itu dengan objektif, tidak dengan subjektivitas setiap individu. Kalau syariat membahas secara subjektif, pastilah kriteria perempuan yang idaman itu kayak istri Rasul. Paham gak teman-teman? Secara subjektif, misalnya bilang, kaum muslimah itu harus seperti speknya istri-istrinya Rasul SAW misalnya. Perempuan juga kalau mencari laki-laki sama seperti Rasul, itu subjektif, personal. Tapi tidak, syariat itu melihat luas secara objektif. Sehingga kita bisa melihat dan memilih mana yang cocok dengan kita dan mana yang tidak cocok dengan kita. Mungkin ini juga ungkapan yang bisa menjadi nasihat buat teman-teman semua di sini. Kalau belum waktunya, sebesar apapun usaha kita, pasti belum ketemu yang cocok. Tapi kalau sudah waktunya, enggak nyari, ada di sampingnya. Itu bahasanya. Jadi kalau memang sudah waktunya dan sudah waktunya, ini takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT tanggal sekian. Kalau sudah waktunya, maka kita diam pun Allah SWT yang bukakan. Jadi tenang, gak usah nyari ribet-ribet. Perempuan itu enak. Perempuan itu tinggal tunggu aja. Tunggu, gak ada yang datang Ustaz misalnya. Tunggu kok gak ada yang ngetok-ngetok rumah ini. Ya sudah minta kepada Allah SWT. Karena jodoh itu ada 2. Pasangan atau kuburan. Pasangan atau kuburan. Kita bisa dipinang oleh pasangan dulu atau dipinang oleh kematian. Dan nanti setelah kematian ada pasangan atau tidak? Ada, bahkan dalam hadis kita tahu tidak ada jomblo di surga. Catat itu. Tidak ada jomblo di surga. Di surga itu tidak ada yang tua dan tidak ada yang jomblo. Jadi mohon maaf, nenek-nenek gak bisa masuk surga. Karena di surga gak ada nenek-nenek, semua muda lagi. Semua kembali muda lagi. Dan dia akan diberikan pasangan-pasangan. Ya, maka tenang aja, kalau memang tidak Allah berikan di dunia ini, kita masih bisa berjalan sendirian. Pokoknya jangan gantungkan harapan kita kepada orang lain. Karena Allah akan berikan itu sesuai dengan jalan takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu telah Allah sesuaikan takaran takdirnya. Allah kasih pada waktu yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi Ustadz ya karena udah azan. Paling satu lagi boleh untuk ke mana kakak ini? Boleh, silakan. 2 deh, 2 sama yang cowok kasihan tadi ada 1 ya. Tenang ya kak ya. Sabar, wudunya nanti aja, jangan bangun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Intan, izin bertanya Ustadz, perempuan itu kan kalau seandainya mau umroh membutuhkan mahram ya Ustadz. Seandainya dia belum menikah lalu dia pergi umroh bersama teman-teman perempuannya se-circle gitu, pada saat safar itu kan berarti tidak sendiri ya Ustadz, apakah itu boleh? Terima kasih. Sekian Ustaz. Ini agak keluar sedikit tapi kita akan jawab pertanyaan ini. Berkaitan dengan bagaimana kita yang masih sendirian dan ingin safar. Ini pertanyaan sebenarnya pengen banyak ditanyakan orang-orang. Kita udah jomblo, gak bisa safar, di rumah aja misalnya, diam aja. Gimana syariat menjelaskannya? Berkaitan dengan safar bagi wanita yang bukan mahram, hukum asalnya sebenarnya diharamkan. Dengan beberapa dalil. Dalil diantaranya yang pertama, Nabi SAW bersabda, La tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir laisa laha dzu mahramin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak halal bagi seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar yauman wa lailah, 1 hari 1 malam tanpa mahram. Dan mahram itu bisa pasangan, bisa bapak, bisa semua adik laki-laki, kakak laki-laki, semua mahram. Jadi pilihannya kalau dia mau bersafar dengan jarak, para ulama menyebut safar itu 80 km ke atas. Jadi kalau ada
tujuan pengen safar di atas 80 kilo, maka bersama mahram itu hukum asalnya. Kalau umrah berapa kilometer jauh, berarti harus bersama mahramnya, itu hukum asal. Tapi sekarang fikih itu bergerak menyesuaikan dengan keadaan. Di mana terkadang kemampuan orang untuk umrah itu mampunya cuma sendirian. Misalnya uangnya cuma cukup sendirian, gak bisa bawa mahram, gak bisa bawa orang yang bisa mendampingi safar dia. Maka para ulama sekarang dalam kumpulan fatwanya menyebutkan bahwa diperbolehkan wanita safar tanpa mahram dengan syarat. 1, aman dari fitnah. Fitnah itu dari sisi kejahatan selama safar, aurat dari sisi keselamatan dan seterusnya. Jadi fitnahnya aman, secara menutup aurat, menjaga auratnya dan lain-lain itu aman. Dan safarnya bukan untuk kemaksiatan. Itu fitnah, aman dari fitnah. Perempuan boleh. Yang kedua, kalau si perempuan itu safar bersama wanita yang terpercaya. Wanita yang bisa menjaga amanah. Jadi safar sama bestinya, sama temannya, dan temannya ini bisa menjaga amanah. Dia bisa jaga kepercayaannya, bisa saling menjaga, bisa saling membimbing satu sama lain. Maka boleh safar bersama teman yang menjaga. Atau yang berikutnya, dia berangkat bersama kelompok yang di dalamnya ada wanita berjalan bersama mahram. Contoh misalnya travel umroh kan gak mungkin berangkat berdua doang kan gitu. Travel umroh kan pasti 100 orang, misalnya 50 orang. Nah dalam rombongan itu ada ibu-ibu yang bawa suami, ada orang yang bawa pasangan, ada yang bawa kakak, bawa apa. Jadi ada laki-lakinya, ada mahram-mahram bagi mereka. Maka seperti ini diperbolehkan, dia ikut travel dan dia boleh berangkat sendirian tanpa bawa mahramnya. Dengan beberapa syarat tentunya yang tadi kita sebutkan dan kriterianya secara khusus. Adapun peraturan di dalam umroh menurut dengan fatwa yang sekarang diperbolehkan fatwa tanpa mahram dengan tadi yang saya sudah sebutkan. Sebenarnya Islam itu melarang karena khawatir terhadap wanita. Apalagi safar zaman dulu itu bukan naik Saudi Airlines, naik onta. Susah, naik onta, naik kuda gitu kan, naik keledai. Wanita kalau safar kayak gitu mengkhawatirkan sehingga tidak boleh safar sendirian. Sekarang kan ramean gitu, nggak mungkin naik pesawat sendirian kan nggak mungkin. Maka itu kemudahan-kemudahan yang dibahas dalam fikih kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya penanya untuk kakak yang di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Adi dari Jakarta Utara. Izin sharing sedikit Pak Ustadz. Jadi saya ini berasal dari keluarga broken home. Dan saya memiliki 2 wanita di rumah, ada ibu kandung dan adik kandung. Saat itu saya itu udah punya keinginan buat menikah Pak Ustadz. Tapi saya berpikir kalau saya menikah siapa yang akan jaga mereka. Jadi akhirnya saya urungkan niat saya untuk menikah. Sampai suatu ketika adik saya itu udah menikah Pak Ustadz. Jadi saya dilangkahin dan selang beberapa bulan ibu saya juga menikah. Asik. Dalam hati saya. Kakaknya lucu ya, kok Iya. ada kata-kata asik gitu loh. Ya, pada saat Masnya asik, Masya Allah. Oke, jadi pada saat ibu saya menikah, dalam hati saya asik nikah nih gua, kayak gitu. Cuma tapi plot twistnya Pak Ustadz, jadi nikahnya ibu saya ini ternyata nggak lama. Suami dia ternyata kecanduan judi online dan punya hutang di mana-mana. Jadi sampai sekarang pun saya yang melunasin, ikut bantu lunasin gitu. Jadi mengharuskan untuk berpisah gitu Pak Ustadz. Jadi saya mau minta pendapat Pak Ustadz tentang saya harus gimana. Di satu sisi saya ingin menikah, di sisi lain saya juga harus jaga ibu saya. Karena sekarang jadi saya tuh bertanya-tanya Pak Ustadz, apakah fungsi saya ini hidup sebagai topping aja Pak Ustadz? Masa bapak saya nikah 2 kali, ibu saya nikah 2 kali, saya belum sekalipun. Allah. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diketawain Kak, sedih loh itu dia belum nikah loh. Masalahnya ngomongnya topping kayak Choco Crunchy itu. Oreo tuh. Kakaknya ini kalau dibilang sama anak zaman sekarang tuh namanya generasi sandwich Ustadz. Oh iya benar. Ya jadi dia, Dia menanggung 2 generasi ya. Betul gitu, silakan Ustadz jawab. Masya Allah, ini pertanyaan problematik closing yang bikin kita selesai maghrib kayaknya. Mas, pertanyaan di awal, di akhir gini panjang. Berkaitan dengan keadaan seperti ini, Masya Allah, kadang Allah SWT menguji setiap individu itu sesuai dengan apa? Kemampuannya. Dan Allah SWT menguji berdasarkan kualitas agamanya. Berarti insya Allah mas ini mas yang soleh. Dan kemampuan keimanannya juga bagus, sehingga Allah SWT menguji dengan ujian-ujian yang besar. Adapun apa yang harus kita lakukan? Yang pertama pasti berdoa dulu kepada Allah SWT, minta petunjuk. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertahan di sini menjaga ibu saya sampai akhirnya engkau memanggilku? Atau engkau memberikan pasangan yang bisa merawat ibuku? Opsi yang kedua bisa dipertimbangkan mas. Cari pasangan yang bisa merawat ibunya.
Kenapa demikian? Repot dong Ustadz si pasangannya. Bukan repot, ada surga buat masuk bareng-bareng. Kalau suaminya berhasil menjaga ibunya sampai wafat dengan ridho, maka istri akan dibawa menuju surga oleh suaminya. Maka si istri ini mungkin nantinya akan merawat ibunya, akan sabar dengan omongan mertuanya dan seterusnya, balasannya adalah surga. Maka carilah perempuan yang kriterianya tambahannya satu berarti, dia bisa menyayangi, menjaga ibunya. Karena dia akan tinggal bersama ibunya, nggak mungkin pisah, ibunya sendirian. Ibunya harus tetap ditanggung dan seterusnya. Maka ajak, tinggal bareng, tetap dijaga, mudah-mudahan Allah SWT pertemukan dengan yang terbaik, entah yang ada di sini atau di tempat lain. Kita nggak tahu, tiba-tiba setelah mendengar di sini kayaknya itu tipe saya banget gitu misalnya, ketemu di luar sana ya, tiba-tiba berjodoh kabarin kita ya, berarti kita berhasil gitu ya. Tapi alhamdulillah misalnya Allah SWT pertemukan dalam waktu yang dekat dan memang sudah siap secara semua kemampuan, semoga Allah SWT pertemukan dengan yang terbaik. Saran saya sih bisa dilakukan dua tadi, satu pastinya berdoa kepada Allah, meminta bimbingan, yang kedua silakan pertimbangkan soal ini, carilah perempuan, insya Allah banyak perempuan yang siap untuk itu dan banyak kok perempuan soleha di dunia ini. Banyak perempuan yang siap menjaga orang tua kita, membimbing kita insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, udah terjawab Kak? Sudah. Alhamdulillah. Ustadz, gimana kalau bisa ditarik kesimpulan tentang pembahasan kita hari ini, apa Ustadz silakan disimpulkan dan silakan ditutup dengan doa bersama. Terima kasih. Teman-teman sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, status jomblo, pejuang KUA, bujangan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di kuburan ataupun saat dihisab nanti. Tidak ada pertanyaan tambahan man rabbuka, wa man zaujuka gitu. Wa man zaujatuka, enggak ada. Enggak akan ditanya siapa istrimu, siapa suamimu, apa statusmu, enggak ada. Itu tidak akan menambah pertanyaan hisab kita. Namun yang akan dihisab adalah bagaimana kualitas agama kita. Maka sekarang fokuslah memperbaiki diri, terutama kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal Allah nanti menyatukan kita dengan seseorang yang bisa membimbing kita di jalannya, alhamdulillah. Kalau Allah buat kita istiqomah di atas jalannya dan itu sendirian sampai kita pulang kepada Allah, alhamdulillah juga. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti sudah menyiapkan yang terbaik. Yang terbaik tidak mesti di dunia. Yang terbaik tidak mesti wujudnya ada di dunia. Boleh jadi yang terbaik yang Allah SWT ciptakan ada di akhirat, ada di surga, sedang menanti kita masuk ke dalam sana. Maka dalam hal ini, wahai para pejuang KUA, ketahuilah KUA itu tidak mungkin menikahkan Anda. KUA tidak bisa menikahkan kalian. KUA cuma mencatatkan pernikahan kalian. Cuma nyatet doang, soal pernikahan iya atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sandarkan semuanya kita menjadi pejuang KUA, kita pengen nikah dan seterusnya. Lupakan itu sejenak, fokus pada perbaikan kualitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadilah jomblo berkualitas. Jadilah jomblo yang berintegritas. Jadilah jomblo yang tahu usia produktivitas. Sehingga kita semua nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang berkualitas di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Dan kalau kita salah mencintai, maka kita akan dikumpulkan bersamanya. Semoga pelajaran hari ini bisa membuka tabir-tabir kebodohan kita terkait dengan kenapa syariat membahas soal pernikahan dan apakah pernikahan itu hal yang diwajibkan dalam kehidupan kita. Saya titip pesan, jangan jadikan itu sebagai prioritas. Pulang dari sini dengan kualitas yang terbaik sebagai hamba Allah, bukan sebagai jomblo yang harus dikasihani. Jomblo bukan aib, bujang itu bukan aib. Ada orang nanya kapan nikah, jawab terserah Allah. Terserah Allah. Kapan nikah? Terserah Allah. Allah yang ngatur. Kalau ada nanya kapan nikah terus, tanya kapan nikah, orang ke-10 tonjok aja dikit. Nanya mulu gitu. Terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini jangan peduli sama hal-hal tersebut. Lanjutkan kehidupan, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman jomblo sibuk ngaji, sibuk belajar, sibuk produktif, kejar karir, kejar pendidikan, semua maksimalkan kehidupan kita karena hidup itu cuma sekali. Maka jangan korbankan yang sekali ini untuk sesuatu yang membuat kita hancur dan patah hati. Jadikan kesempatan satu kali ini untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Al-Faqir bisa sampaikan. Saya enggak tahu ada manfaatnya atau tidak. Saya enggak tahu apa yang saya sampaikan tadi membuka ilmu atau tidak, tapi mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan yang berbicara bukan berarti paling mengerti soal apa yang disampaikan. Dia belajar dan hanya menyampaikan apa yang ia pelajari. Dan setelah ini kajian-kajian berikutnya, saya titip pesan, jangan cuma ngaji kalau bahasnya pejuang KUA doang. Ngaji bahasa jomblo datang, Masya Allah. Bahasa jodoh datang, begitu bahas kubur, sepi. Kuburan. Begitu bahas kubur datang, itu ilmu. Kan zaman sekarang kajian-kajian tentang jodoh, Masya Allah membeludak. Tapi giliran kajian tentang tauhid gak ada orang. Ini lebih penting.
ini lebih unggul, maka lebih banyak pahalanya. Teruslah belajar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Bersamailah kami bersama orang-orang yang mencintaimu dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang mencintaimu dan jadikanlah cintamu itu sebab kita mengerjakan amal yang diterima, amal yang membuat kita mendapatkan cintamu sampai ke dalam surga. Ya Allah, yang lebih penting dari jodoh adalah ridhamu. Ya Allah, yang lebih penting dari pasangan adalah rahmatmu. Dan kami meminta ridha dan rahmatmu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami memohon kepadamu ridhamu dan surga. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, yang lebih baik daripada keakhiran adalah kematian. Maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Buat kami meninggalkan kebaikan. Buat kami wafat di atas kebaikan. Dan perkumpulkanlah kami semua di dalam surgamu yang penuh dengan kebaikan. Ya Allah, kami penuh dosa. Kami merasa kami tidak sanggup masuk neraka, tapi kami tahu sebenarnya kriterianya masuk kepada kami, maka ampunilah dosa-dosa kami dan masukkanlah kami semua ke dalam surgamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian milenial hari ini dengan tema pejuang KUA alhamdulillah telah selesai. Meli berpesan kepada kakak-kakak semua, hari ini kajiannya boleh di-share ke Instagramnya dan jangan lupa di-tag di @kajianmilenial, tag ke Ustadz Muhammad Fikri, tag ke Meli boleh @Melia Baskarani dan juga tag ke Elaya Indonesia. Nanti biar bisa banyak teman-teman di luar sana mendapatkan info kalau kita bisa belajar bareng-bareng setiap bulan di sini, bisa dapat ilmu dan juga bisa dapat teman baru tentunya. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah hadir dan meluangkan waktunya di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.